Seorang gadis miskin memohon kepada CEO miliuner untuk tidur di kandang anjingnya. Dia, yang terbiasa dengan kemewahan dan kekuasaan, tidak menyangka akan tersentuh oleh permintaan yang begitu sederhana. Apa yang tampak hanya sebagai tindakan amal berubah menjadi keputusan yang mengejutkan. Dan apa yang dia lakukan setelah itu selamanya mengubah hidup mereka berdua. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Di malam yang dingin dan basah di Jakarta, hujan deras membasahi jalan-jalan sibuk ibu kota yang biasanya ramai. Bapak Raden Adipati Wiranatakusuma, seorang pengusaha kaya berusia 50 tahun, menyetir mobilnya dengan perlahan melewati banjir yang mulai merendam jalan-jalan kota. Mobil mewahnya yang berharga miliaran rupiah menerobos genangan air dengan mudah, namun pikirannya jauh melayang dari kemacetan Jakarta yang khas. Wajahnya yang keras menampakkan gurat-gurat kelelahan setelah seharian menghadiri rapat dewan direksi dan menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar. Sebagai pemilik Wiranatakusuma Group, konglomerat yang menguasai properti, perhotelan dan teknologi di seluruh Asia Tenggara, Raden terbiasa dengan tekanan dan tanggung jawab besar. Namun malam ini sesuatu terasa berbeda. Ketika mobilnya berbelok memasuki kawasan elit Menteng, tempat rumah mewahnya berdiri megah di antara pepohonan rindang dan tembok tinggi, Raden merasakan kehampaan yang semakin mencekik. Rumah bergaya kolonial dengan 10 kamar tidur, kolam renang dan taman luas, itu hanya akan menyambutnya dengan keheningan. Tidak ada istri yang menunggu. Pernikahannya berakhir 5 tahun lalu tanpa meninggalkan keturunan. Tidak ada keluarga. Orang tuanya telah tiada, sementara hubungannya dengan adik laki-lakinya, Surya, telah terputus sejak perselisihan warisan 2 dekade silam. "Pak, kita sudah sampai," kata Pak Joko. Sopir pribadinya membuyarkan lamunan Raden. Raden mengangguk pelan. "Kamu boleh pulang, Pak. Besok jemput saya seperti biasa." Setelah mobil pergi, Raden berdiri sejenak di depan gerbang rumahnya, membiarkan tetesan hujan membasahi jasnya yang mahal. Entah mengapa, ia enggan masuk ke dalam rumah yang dingin itu. Sepi dan sunyi, seperti hidupnya. Ketika hendak membuka gerbang, telinganya menangkap suara asing. Mula-mula samar, lalu semakin jelas suara isak tangis seorang anak. Raden mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari sumber suara tersebut. "Siapa di sana?" Tanyanya dengan suara keras, berusaha mengalahkan deru hujan. Dari balik semak-semak di sudut pagar rumahnya, muncul sosok kecil seorang gadis, berusia sekitar 8 tahun, dengan rambut hitam panjang yang basah kuyup dan pakaian lusuh penuh tambalan. Tubuhnya yang kurus gemetar kedinginan, sementara matanya yang besar menatap Raden dengan campuran ketakutan dan harapan. "Maaf, Pak," ucap gadis itu dengan suara bergetar. "Saya tidak bermaksud mengganggu, saya hanya mencari tempat berteduh dari hujan." Raden terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang menyentuh sudut hatinya yang telah lama membeku. Sorot mata yang sama yang dulu ia miliki ketika masih menjadi anak jalanan di kampung Melayu, sebelum nasib baik membawanya keluar dari lingkaran kemiskinan. "Siapa namamu?" tanya Raden, suaranya melembut. "Ayu Skarningsi, Pak," jawab gadis itu masih gemetar, tapi biasa dipanggil Sekar. "Di mana orang tuamu?" Sekar menunduk. "Ibu sudah lama pergi, Pak. Bapak meninggalkan saya setelah ibu tiada. Saya tinggal dengan nenek di kampung Pulo, tapi sekarang nenek juga sudah tiada. Rumah kami terendam banjir bulan lalu." Raden merasakan sesuatu bergerak dalam dadanya. Kisah yang terlalu familiar. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" "Saya kabur dari panti asuhan, Pak," aku Sekar jujur. "Di sana tidak baik. Pengasuhnya kasar dan anak-anak yang lebih besar sering mengambil jatah makan saya. Saya lebih baik hidup di jalanan." Tetesan hujan semakin deras dan tubuh kecil Sekar semakin menggigil. Tanpa pikir panjang, Raden membuka gerbang rumahnya lebar-lebar. "Masuklah," katanya. "Kamu bisa berteduh di rumah saya malam ini." Mata Sekar membelalak tidak percaya. "Benar, Pak? Saya boleh masuk?" Raden mengangguk. "Iya, tapi hanya untuk malam ini," ujarnya. Meski dalam hati ia tidak yakin dengan ucapannya sendiri.
Rumah mewah yang biasanya sunyi itu mendadak terasa berbeda dengan kehadiran Sekar. Gadis kecil itu berjalan dengan hati-hati di atas lantai marmer, takut meninggalkan jejak kotor. Matanya yang lebar menatap takjub pada chandelier kristal, lukisan-lukisan mahal, dan furnitur antik yang menghiasi rumah itu. Rumah bapak seperti istana, bisiknya penuh kekaguman. Raden tersenyum tipis. Duduklah di sana, ia menunjuk sofa di ruang tamu. Saya akan mencari pakaian kering untukmu. Ia memanggil Bi Inah, kepala pembantu rumah tangganya yang telah mengabdi selama belasan tahun. Wanita paruh baya itu terkejut melihat anak kecil basah kuyup di ruang tamu majikannya, namun dengan sigap ia membawa handuk bersih dan menyiapkan makanan hangat. "Bapak, ini tidak seperti bapak yang biasanya," bisik Bi Inah saat menyerahkan sepasang baju bersih yang dulu milik keponakan perempuannya. "Saya juga tidak mengerti, Bi," jawab Raden jujur. "Mungkin hanya untuk malam ini." Sekar makan dengan lahap seolah sudah berhari-hari tidak menyentuh makanan hangat. Raden memperhatikannya dari kejauhan, tertegun melihat cara gadis itu makan, cepat dan waspada, seperti takut makanannya akan diambil orang lain. Ia bahkan diam-diam menyimpan sepotong roti di saku bajunya. "Kamu bisa makan lebih banyak jika mau," kata Raden, membuat Sekar tersentak kaget. "Dan tidak perlu menyimpan makanan. Besok masih ada sarapan." Sekar menunduk malu. "Maaf Pak, kebiasaan." Malam semakin larut. Bi Inah menyiapkan kamar tamu untuk Sekar. Kamar yang tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Ketika hendak tidur, gadis kecil itu berdiri ragu di ambang pintu kamarnya. "Bapak baik sekali," ucapnya tulus. "Nenek selalu bilang masih ada orang baik di dunia ini." Ternyata benar. Kata-kata sederhana itu menusuk hati Raden. Ia yang dikenal sebagai pebisnis kejam, yang tidak segan menghancurkan kompetitor dan membangun kerajaan bisnisnya di atas puing-puing perusahaan lain, kini dianggap sebagai orang baik oleh seorang anak kecil. "Tidurlah," kata Raden singkat, tidak mampu menemukan kata-kata lain. Namun malam itu Raden tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh Sekar dan kisah hidupnya. Ia teringat masa lalunya sendiri. Anak yatim piatu yang beruntung diselamatkan oleh seorang pengusaha sukses yang kemudian mengadopsinya. Mungkinkah ini kesempatannya untuk membayar kebaikan itu? Pagi menjelang dan Raden menemukan Sekar sudah bangun, mencoba merapikan tempat tidurnya dengan hati-hati. "Pagi, Bapak," sapa Sekar sopan. "Aduh, simak sekun terus malam. Saya akan pergi sekarang. Kamu mau pergi kemana?" tanya Raden. Sekar mengangkat bahu kecilnya. "Entahlah, mungkin kembali ke kolong jembatan di Manggarai, atau mencari pekerjaan di pasar." "Kamu masih terlalu kecil untuk bekerja," kata Raden. "Berapa umurmu?" 8 tahun, Pak. Tapi saya bisa bekerja. Saya bisa mencuci piring, menyapu, atau menjaga bayi." Hati Raden terenyuh. Di usia yang seharusnya dipenuhi dengan bermain dan belajar, gadis ini sudah berpikir tentang bertahan hidup. "Bagaimana kalau kamu tinggal di sini untuk beberapa hari lagi?" tanya Raden, terkejut dengan ucapannya sendiri. "Sampai kita menemukan solusi yang lebih baik untukmu." Mata Sekar membelalak tidak percaya. "Bolehkah, Pak? Saya janji tidak akan merepotkan. Saya bisa membantu Bi Inah di dapur atau membersihkan rumah." "Kamu tidak perlu melakukan itu," kata Raden tegas. "Tugasmu hanya sekolah." "Sekolah?" Sekar mengulang kata itu, seolah itu adalah konsep asing. "Saya sudah lama tidak sekolah, Pak. Sejak nenek sakit." "Kalau begitu, sudah waktunya kamu kembali bersekolah," putus Raden. "Saya akan mengurus semuanya." Keputusan impulsif ini mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Raden merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih bermakna daripada sekadar mengejar kekayaan dan kekuasaan. Ketika sarapan, Sekar dengan polosnya bertanya, "Mengapa Bapak tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Apa Bapak tidak kesepian?" Pertanyaan sederhana itu menohok Raden. Selama ini ia selalu menganggap kesepian sebagai harga yang harus dibayar untuk kesuksesannya. Namun mendengar pertanyaan itu dari mulut seorang anak kecil membuatnya menyadari betapa hampa hidupnya selama ini. "Ya," akhirnya Raden menjawab jujur, "Bapak memang kesepian. Saya juga." Sekar tersenyum kecil. "Tapi sekarang saya tidak kesepian lagi." Di luar, hujan Jakarta kembali turun membasahi kota. Namun di dalam rumah besar itu, sesuatu yang hangat mulai tumbuh. Sebuah harapan baru,
sebuah kemungkinan untuk mengisi kekosongan yang telah lama hadir dalam hidup Raden Adipati Wiranatakusuma. Minggu-minggu pertama, Sekar di rumah mewah Menteng berlalu dengan penyesuaian yang tidak selalu mudah. Bagi gadis kecil yang terbiasa dengan kehidupan jalanan dan perjuangan harian untuk bertahan hidup, kemewahan rumah Raden terasa seperti dunia lain yang tidak dikenalnya. Sementara bagi Raden, kehadiran anak perempuan di rumahnya membawa perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Sekar berdiri gugup di depan cermin besar di kamarnya, menatap bayangan dirinya yang nyaris tak dikenali. Seragam sekolah baru berwarna putih merah membalut tubuh kecilnya yang mulai berisi setelah berminggu-minggu mendapatkan makanan teratur. Rambutnya yang dulu kusut kini tersisir rapi dan diikat dua dengan pita merah. "Apa saya terlihat aneh, Bi?" tanya Sekar pada Bi Inah yang sedang membantu menyiapkan tasnya. Bi Inah tersenyum hangat. "Kamu terlihat seperti putri, Nduk. Sangat cantik." "Saya takut, Bi," bisik Sekar. "Bagaimana kalau anak-anak lain tahu saya dulu anak jalanan?" Bi Inah berlutut, menyamakan tingginya dengan Sekar. "Dengar, Nduk, tidak peduli dari mana asalmu, yang penting adalah siapa kamu sekarang dan akan menjadi apa kamu nanti. Bapak Raden percaya padamu, jadi kamu juga harus percaya pada dirimu sendiri." Sekar mengangguk meski ragu masih terpancar dari matanya. Di bawah, Raden sudah menunggu di ruang makan, membaca koran pagi sambil menikmati kopi. Ia mengangkat pandangannya ketika mendengar langkah kaki kecil menuruni tangga. "Selamat pagi," sapa Raden, lalu terdiam sejenak melihat Sekar dalam seragam sekolah barunya. Ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. "Kamu terlihat siap untuk hari pertama sekolah." Sekar tersenyum malu-malu. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Sarapan pagi itu berlangsung dalam keheningan yang nyaman. Raden yang biasanya langsung berangkat ke kantor dengan hanya secangkir kopi, kini duduk lebih lama untuk memastikan Sekar menghabiskan sarapannya. Meskipun bukan pria yang ekspresif, ia diam-diam menikmati momen domestik yang tidak pernah ia alami sebelumnya. "Pak Joko akan mengantarmu ke sekolah dan menjemputmu nanti siang," kata Raden sambil meletakkan korannya. "Jika ada masalah, kamu bisa menghubungi saya." Raden menyerahkan sebuah ponsel baru kepada Sekar yang menerimanya dengan mata terbelalak. "Ini untuk saya?" tanyanya tidak percaya. "Tentu saja. Nomor saya sudah ada di kontak. Tekan angka 1 dan tahan jika ingin menghubungi saya." Sekar menatap ponsel itu dengan takjub sebelum memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tas sekolahnya. "Terima kasih, Pak. Saya akan menjaganya baik-baik." Ketika mobil Raden berhenti di depan SD Negeri 01 Menteng, salah satu sekolah dasar terbaik di Jakarta, Sekar merasakan jantungnya berdebar kencang. Sudah hampir setahun ia tidak bersekolah, dan kini ia akan masuk ke sekolah yang dikelilingi anak-anak dari keluarga berada. "Jangan khawatir," kata Raden, menyadari kegugupan Sekar. "Kepala sekolah sudah saya beritahu tentang situasimu. Mereka akan membantumu beradaptasi." Sekar mengangguk mengumpulkan keberaniannya. "Saya tidak akan mengecewakan Bapak." "Kamu tidak perlu memikirkan saya," jawab Raden lembut. "Pikirkan saja dirimu sendiri dan masa depanmu." Hari pertama sekolah berlalu dengan berbagai tantangan. Meski kepala sekolah dan guru-guru bersikap pengertian, beberapa anak berbisik-bisik di belakang Sekar, bertanya-tanya siapa gadis baru yang diantar dengan mobil mewah, namun terlihat canggung dan tidak mengerti banyak hal yang bagi mereka biasa saja. "Apa benar kamu tinggal di rumah Pak Raden Adipati?" tanya seorang gadis bernama Nadia saat jam istirahat. "Ayahku bilang dia orang paling kaya di Jakarta." "Dia bukan siapa-siapamu, kan?" tambah anak lain dengan nada menyelidik. "Kenapa orang sekaya dia mau mengurus anak sepertimu?" Kata-kata itu menusuk hati Sekar, tapi ia teringat pesan Bi Inah pagi tadi. "Bapak Raden baik hati," jawabnya sederhana. "Dia menolongku saat tidak ada orang lain yang peduli." Jawaban jujur itu membuat anak-anak lain terdiam. Sebelum ada yang bertanya lebih jauh, bel masuk berbunyi, menyelamatkan Sekar dari interogasi lebih lanjut. Sepulang sekolah, Sekar menemukan Pak Joko sudah menunggu di gerbang seperti yang dijanjikan. Di rumah Bi Inah menyambutnya dengan makanan ringan dan pertanyaan hangat tentang hari pertamanya. Sekar menceritakan semuanya dengan antusias, meski hati-hati melewatkan bagian tentang bisikan-bisikan
dan pertanyaan menyakitkan dari teman-teman barunya. Malam itu, saat Raden pulang dari kantor, Sekar sedang berjuang dengan pekerjaan rumahnya. Gadis itu duduk di meja makan, keningnya berkerut saat berusaha memahami soal matematika yang terlewat selama ia tidak bersekolah. "Ada masalah?" tanya Raden, meletakkan tas kerjanya dan menghampiri Sekar. Sekar mendongak, matanya berkaca-kaca karena frustrasi. "Saya tidak mengerti, Pak. Semua anak lain bisa mengerjakannya dengan mudah, tapi saya..." Raden menarik kursi di sebelah Sekar. "Coba saya lihat." Untuk pertama kalinya dalam karirnya yang sibuk, Raden meluangkan waktu untuk membantu mengerjakan PR matematika dasar. Ia yang terbiasa menangani laporan keuangan kompleks dan proposal bisnis bernilai miliaran, kini menjelaskan dengan sabar konsep pembagian sederhana kepada seorang gadis kecil. "Kamu hanya perlu waktu untuk mengejar ketinggalan," kata Raden menenangkan. "Mungkin kita perlu mencari guru privat untukmu." Sekar menggigit bibirnya. "Apa tidak merepotkan, Pak?" "Sama sekali tidak." Raden tersenyum tipis. Pendidikan adalah investasi terbaik. Beberapa hari kemudian, guru privat datang ke rumah Raden untuk membantu Sekar mengejar pelajaran yang tertinggal. Ibu Lastri, seorang guru pensiunan dengan kesabaran tak terbatas, dengan cepat mengenali kecerdasan alami Sekar yang terpendam di balik ketertinggalannya. "Anak ini punya potensi luar biasa, Pak Raden," lapor Ibu Lastri setelah beberapa sesi. "Daya tangkapnya cepat, dan dia punya kemauan belajar yang kuat. Dengan dukungan yang tepat, dia bisa menjadi siswa berprestasi." Mendengar itu, Raden merasakan kebanggaan yang aneh, perasaan yang tidak pernah ia rasakan, bahkan ketika menutup kesepakatan bisnis terbesar sekalipun. Sementara Sekar beradaptasi dengan kehidupan barunya, Raden juga mengalami perubahan. Pria yang terkenal workaholic itu mulai pulang lebih awal dari kantor. Ia yang biasanya menghabiskan akhir pekan dengan rapat atau golf bersama rekan bisnis, kini meluangkan waktu untuk mengantar Sekar ke toko buku atau sekadar menikmati es krim di mall. "Kamu berubah, Raden," komentar Bambang, sahabat sekaligus rekan bisnisnya, saat mereka bertemu untuk makan siang. "Sudah 2 kali kamu menolak undangan golf akhir pekan. Ada apa?" Raden menyesap kopinya dengan tenang. "Aku punya tanggung jawab baru." "Gadis kecil itu?" Bambang mengangguk paham. "Kabar tentang kamu mengadopsi anak jalanan sudah menyebar di kalangan bisnis. Banyak yang bertanya-tanya apa motifmu." "Aku tidak mengadopsinya," koreksi Raden cepat. "Aku hanya menolongnya untuk sementara." Bambang mengangkat alis skeptis. "Sementara? Sudah berapa minggu, Raden? Dan kamu mendaftarkannya di sekolah elit. Menyediakan guru privat itu bukan menolong sementara." Kata-kata Bambang mengganggu pikiran Raden. Benar, niatnya awalnya hanya menolong Sekar untuk beberapa hari, tapi kini, setelah hampir 2 bulan, ia tidak bisa membayangkan rumahnya tanpa tawa kecil gadis itu, tanpa cerita sekolahnya di meja makan, atau tanpa melihat kemajuan belajarnya yang mengagumkan. Malam itu, Raden pulang dengan pikiran berkecamuk. Ia menemukan Sekar tertidur di sofa ruang keluarga. Buku pelajaran terbuka di pangkuannya. Dengan lembut, Raden mengangkat gadis itu dan membawanya ke kamar. Saat meletakkannya di tempat tidur, Sekar terbangun sejenak. "Bapak sudah pulang," gumamnya setengah mengantuk. "Saya menunggu Bapak untuk menunjukkan nilai ulangan saya. Dapat 9. "Istirahat dulu," bisik Raden menyelimuti Sekar. "Besok kamu bisa cerita." Sekar tersenyum dalam kantuknya. "Terima kasih sudah menjadi pahlawan saya, Pak," bisiknya sebelum kembali terlelap. Kata-kata polos itu menusuk hati Raden. Pahlawan? Dia bukanlah pahlawan. Dia hanya pria kesepian yang menemukan tujuan baru dalam hidupnya melalui seorang anak yang juga kesepian. Keesokan paginya, telepon berdering di rumah Raden. Bi Inah yang mengangkatnya, lalu dengan wajah pucat menyerahkan telepon kepada majikannya. "Dari dinas sosial, Pak," bisiknya cemas. Raden mengambil telepon dengan perasaan tidak enak. Suara wanita di seberang telepon terdengar formal dan dingin. "Selamat pagi, Bapak Raden Adipati. Saya Ibu Kartika dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami mendapat laporan bahwa Anda menampung seorang anak bernama Ayu Sekarningsih tanpa izin resmi dari lembaga kami. Sebagai informasi, Sekar adalah anak asuh negara yang melarikan diri dari panti asuhan Kasih Bunda 3 bulan lalu.
Kami mengapresiasi niat baik Bapak, tapi kami harus meminta Anda untuk mengembalikan anak tersebut ke pengawasan negara secepatnya. Darah Raden terasa membeku. Saya rasa ada kesalahpahaman di sini, ujarnya berusaha tenang. Sekar bukan sedang saya culik. Saya menemukannya dalam kondisi terlantar dan hanya berusaha membantu. Kami mengerti, Pak, jawab Ibu Kartika tanpa emosi. Tapi ada prosedur resmi untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua angkat. Anda tidak bisa begitu saja mengambil anak dari jalanan dan mengklaimnya. Saya tidak mengklaim apapun, bantah Raden, suaranya mulai meninggi. Tim kami akan datang besok untuk menjemput Sekar, potong Ibu Kartika tegas. Mohon kerjasamanya, Pak Raden. Jika Anda berkenan menjadi orang tua asuh atau angkat, Anda bisa mengajukan permohonan resmi setelah ini. Telepon ditutup, meninggalkan Raden berdiri kaku dengan wajah pucat. Di belakangnya, tanpa ia sadari, Sekar berdiri dengan tas sekolah di pundaknya. Mendengar seluruh percakapan, air mata mulai mengalir di pipi gadis kecil itu. Mereka akan membawa saya pergi? Tanyanya dengan suara bergetar. Kembali ke panti. Raden berbalik, terkejut melihat Sekar di sana. Hatinya mencelos melihat ketakutan di mata anak itu. Sekar, dengarkan saya. Saya tidak mau kembali ke sana. Teriak Sekar, air matanya kini mengalir deras. Saya mohon jangan biarkan mereka membawa saya, Pak. Saya akan jadi anak baik. Saya janji. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Raden Adipati Wiranatakusuma, taipan bisnis yang ditakuti di boardroom dan pasar saham, merasa benar-benar tak berdaya. Ia berlutut, menyamakan tingginya dengan Sekar dan dengan lembut menghapus air mata gadis itu. Dengar, katanya dengan suara mantap, saya tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi dari sini. Kamu adalah bagian dari rumah ini sekarang. Saya akan melakukan apapun untuk memastikan kamu tetap di sini. Itu janji saya. Sekar menatapnya dengan mata penuh harap. Benarkah, Pak? Ya, Raden mengangguk tegas meski dalam hati ia tidak yakin bagaimana akan mewujudkan janjinya. Sekarang hapus air matamu dan bersiaplah ke sekolah. Biarkan saya yang mengurus sisanya. Ketika mobil membawa Sekar ke sekolah, Raden langsung menghubungi Prawoto Mangkusubroto, pengacara kepercayaannya. Jika ia harus berperang melawan sistem untuk mempertahankan Sekar, maka ia akan menggunakan semua sumber daya dan koneksi yang dimilikinya. Bukan untuk kekuasaan atau uang kali ini, melainkan untuk seorang gadis kecil yang telah membawa warna ke dalam hidupnya yang abu-abu. Kantor Prawoto Mangkusubroto terletak di lantai 27 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Dengan pemandangan kota Jakarta yang terbentang luas di balik jendela kaca besar, Raden duduk dengan gelisah di hadapan pengacara senior yang sudah menangani urusan bisnisnya selama hampir 2 dekade. Jadi, Prawoto melepas kacamata bacanya. Setelah memeriksa berkas-berkas yang diberikan Raden, kamu ingin mendapatkan hak asuh atas anak ini. Benar, jawab Raden tegas. Apa yang harus saya lakukan? Prawoto menghela napas panjang. Ini bukan seperti mengakuisisi perusahaan, Raden. Kita bicara tentang anak manusia. Prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya tidak punya waktu sebanyak itu, Raden mengepalkan tangannya. Mereka akan mengambil Sekar besok. Aku bisa mengajukan permohonan penundaan. Prawoto berpikir cepat. Alasannya kita sedang dalam proses pengajuan hak asuh resmi. Tapi itu hanya memberi kita waktu beberapa minggu, paling lama sebulan. Lakukan perintah Raden dan gunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk mempercepat proses ini. Prawoto menatap Raden dengan penuh selidik. Sudah berapa lama aku mengenalmu, Raden? 20 tahun. Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu tergesa-gesa untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan bisnis. Raden terdiam sejenak. Anak ini berbeda, Prawoto. Dia mengingatkanku pada diriku sendiri. Karena kalian sama-sama dari jalanan, bukan hanya itu, Raden menggeleng. Ada sesuatu dalam dirinya, kekuatan, determinasi, dan ketulusan yang sudah lama tidak saya temukan pada orang-orang di sekitar saya. Prawoto mengangguk paham. Baiklah, tapi kau harus siap dengan semua persyaratannya. Lajang tidak memiliki keluarga dekat, jam kerja panjang, semua itu bisa menjadi halangan. Apapun yang diperlukan, tegas Raden, saya akan melakukannya. Sementara itu, di sekolah, Sekar berjuang keras untuk berkonsentrasi pada pelajarannya.
Pikirannya terus melayang pada kemungkinan harus kembali ke panti asuhan. Ketakutan itu membuatnya tidak fokus sepanjang hari. "Kamu tidak apa-apa, Sekar?" tanya Butari, wali kelasnya, dengan khawatir saat melihat Sekar melamun di jam istirahat. Sekar tersentak dari lamunannya. "Saya baik-baik saja, Bu," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Butari duduk di sebelah Sekar. "Kamu tahu, sejak kamu bergabung di kelas ini, Ibu melihat perkembangan yang luar biasa. Dari anak yang bahkan takut mengangkat tangan di kelas, sekarang kamu berani maju ke depan dan memimpin diskusi kelompok." Mata Sekar berkaca-kaca. "Itu semua berkat Bapak Raden, Bu. Dia selalu mendukung saya." "Bapak Raden sangat peduli padamu," Butari mengangguk. "Dia selalu datang ke pertemuan orang tua, meski jadwalnya padat, dan selalu menanyakan perkembanganmu. Tidak semua anak seberuntung kamu, Sekar." Kata-kata Butari membuat Sekar semakin bertekad untuk tidak kembali ke panti asuhan. Rumah Pak Raden sudah menjadi rumahnya sekarang, dan ia tidak ingin kehilangan itu semua. Ketika bel pulang berbunyi, Sekar terkejut melihat bukan Pak Joko yang menjemputnya, melainkan Raden sendiri yang berdiri di samping mobilnya. "Bapak," Sekar berlari menghampiri. "Kenapa Bapak yang menjemput?" Raden tersenyum tipis. "Saya pikir kita bisa makan siang bersama hari ini. Bagaimana menurutmu?" Wajah Sekar langsung berseri-seri, melupakan sejenak kekhawatirannya. "Saya mau!" Mereka makan di sebuah restoran sederhana yang menjual soto Betawi, jauh dari restoran mewah yang biasa dikunjungi Raden. Sekar menyeruput kuah sotonya dengan nikmat, sementara Raden mengamatinya dengan senyum samar. "Pak," Sekar memecah keheningan, "apa benar besok saya harus pergi?" Raden meletakkan sendoknya. "Saya sedang mengusahakan agar kamu tetap tinggal dengan saya, Sekar. Tapi prosesnya tidak mudah." "Kenapa harus sulit? Saya sudah senang tinggal dengan Bapak, dan Bapak juga sepertinya tidak keberatan saya ada di rumah." Kesederhanaan logika anak-anak selalu mengagumkan Raden. Dunia orang dewasa penuh dengan aturan dan prosedur, jelasnya sabar. "Tapi saya berjanji akan melakukan yang terbaik." Sekar mengangguk, percaya sepenuhnya pada pria yang telah menyelamatkan hidupnya. "Saya juga akan berdoa," ujarnya polos. Sepulang makan siang, bukannya langsung pulang, Raden mengajak Sekar ke Taman Mini, Indonesia Indah. Tempat wisata yang menampilkan keragaman budaya. Indonesia itu menjadi pilihan yang sempurna untuk mengalihkan perhatian Sekar dari masalah yang sedang mereka hadapi. "Lihat, Pak, rumah adat Sumatera Barat." Sekar menunjuk dengan antusias pada replika rumah gadang. "Di buku pelajaran ada gambarnya, tapi aslinya jauh lebih bagus." Melihat kegembiraan Sekar, Raden merasakan sesuatu yang hangat menyebar di dadanya. Sudah berapa lama ia tidak mengunjungi tempat wisata seperti ini? Mungkin sejak ia masih kecil saat orang tua angkatnya masih hidup. "Apa Bapak pernah ke Sumatera?" tanya Sekar sambil mereka berjalan menyusuri area rumah adat. "Pernah. Untuk urusan bisnis," jawab Raden. "Tapi saya tidak pernah benar-benar menikmati tempatnya. Kalau saya sudah besar nanti, saya ingin keliling Indonesia." Sekar berkata dengan mata berbinar. "Saya ingin melihat Danau Toba, Gunung Bromo, Raja Ampat. Apa Bapak mau menemani saya?" Pertanyaan polos itu membuat Raden terhenyak. Sekar membayangkan masa depan bersamanya, seolah yakin mereka akan tetap bersama untuk waktu yang lama. "Tentu," jawabnya, meski tidak yakin apakah janji itu bisa ia tepati. Hari itu mereka habiskan dengan berkeliling Taman Mini, mencoba berbagai makanan tradisional, dan menonton pertunjukan budaya. Untuk beberapa jam, Raden melupakan perusahaannya, melupakan masalah hak asuh, dan hanya menikmati momen bersama Sekar. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia tertawa sebanyak ini. Ketika hari mulai gelap, mereka pulang dengan perasaan lelah namun bahagia. Di mobil, Sekar tertidur di kursi belakang, kelelahan setelah seharian penuh aktivitas. Raden memandangnya melalui kaca spion, merasakan tekad yang semakin kuat untuk mempertahankan gadis kecil ini dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, Raden menggendong Sekar yang masih tertidur ke kamarnya. Saat ia hendak keluar, suara kecil Sekar menghentikannya. "Pak," panggil Sekar setengah mengantuk. "Terima kasih untuk hari ini. Ini hari terbaik dalam hidup saya." Kata-kata sederhana itu menusuk hati Raden. Betapa mudahnya membahagiakan seorang anak hanya dengan waktu dan perhatian, bukan dengan materi berlimpah. "Sama-sama." "Sekar, tidurlah."
Pagi berikutnya datang terlalu cepat. Sejak fajar, Raden sudah bangun dan bersiap-siap. Ia telah menghubungi Prawoto semalam, dan pengacaranya itu berjanji akan datang sebelum petugas dinas sosial tiba. Sekar turun untuk sarapan dengan wajah tegang. Ia sudah mengenakan seragam sekolahnya, tapi tas sekolahnya tampak lebih penuh dari biasanya. "Kamu membawa banyak barang hari ini," komentar Raden, menyadari tas yang menggembung itu. Sekar menunduk. "Saya bawa beberapa baju dan buku untuk jaga-jaga." Hati Raden mencelos. Anak ini sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. "Sekar," Raden duduk di sebelahnya. "Saya sudah bilang akan melakukan apapun untuk memastikan kamu tetap di sini, kan? Percayalah pada saya." Sekar mengangguk meski keraguan masih terpancar dari matanya. "Saya percaya, Pak." Tepat pukul 9 pagi, bel pintu berbunyi. Prawoto telah tiba, membawa berkas-berkas tebal dan wajah serius. Tak lama kemudian, sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah Raden. 3 orang turun, 2 petugas dinas sosial dan seorang wanita berpenampilan rapi dan tegas yang Raden duga adalah kepala panti asuhan. "Tetap di kamarmu," Sekar diperintah Raden lembut. "Biarkan saya yang bicara dengan mereka." Sekar menurut meski dengan enggan. Dari jendela kamarnya di lantai 2, ia mengintip dengan cemas saat Raden menyambut para tamu di pintu depan. "Selamat pagi, Bapak Raden," sapa wanita yang memimpin rombongan. "Saya Ibu Ratna Kusumawardani, Kepala Panti Asuhan Kasih Bunda. Kami datang untuk menjemput Ayu Sekarningsih." "Silakan masuk dulu," Raden mempersilakan dengan sopan namun dingin. "Pengacara saya juga sudah datang. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan." Di ruang tamu, suasana tegang terasa mencekam. Prawoto dengan sigap menjelaskan bahwa kliennya telah mengajukan permohonan resmi untuk menjadi wali sementara Sekar sambil proses adopsi berlangsung. "Proses ini membutuhkan waktu," Ibu Ratna menggeleng tegas. "Sementara itu, anak tersebut harus berada di bawah pengawasan negara." "Pengawasan seperti apa yang Anda berikan sampai seorang anak lebih memilih hidup di jalanan daripada di panti asuhan Anda?" tanya Raden tajam. Wajah Ibu Ratna menegang. "Kami menangani puluhan anak dengan sumber daya terbatas, Pak Raden. Tidak semua anak bisa menerima disiplin dan aturan yang kami terapkan." "Disiplin?" Raden mendengus. "Anak itu trauma dengan tempat Anda. Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" "Tuduhan Anda tidak berdasar," Ibu Ratna menjawab dingin. "Saya di sini dengan surat perintah resmi. Jika Anda menghalangi kami, itu bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum." Situasi semakin memanas ketika Sekar tiba-tiba muncul di ambang pintu ruang tamu. Gadis itu gemetar ketakutan melihat Ibu Ratna, namun ia memberanikan diri untuk berbicara. "Saya tidak mau kembali," ujarnya dengan suara bergetar namun tegas. "Di sana saya tidak bahagia. Di sini saya punya harapan saya bisa sekolah dengan baik dan Pak Raden memperlakukan saya dengan baik." Ibu Ratna menghela napas. "Madam, Sekar, kamu harus mengerti. Ada prosedur yang harus diikuti. Pak Raden bisa mengunjungimu di panti selama proses adopsi berlangsung." "Tidak," Sekar berseru, air mata mulai mengalir di pipinya. "Kembali. Di sana anak-anak besar selalu mengambil jatah makan saya. Pengasuh membiarkan saja. Saya tidak pernah mendapat baju baru. Selalu sisa dari donasi yang sudah dipilih-pilih. Saya selalu tidur kedinginan karena selimut tipis. Di sini saya merasa seperti manusia." Kata-kata Sekar yang penuh emosi membuat ruangan hening. Bahkan Ibu Ratna tampak terguncang. Raden menghampiri Sekar dan merangkul bahunya. "Dengar," ujarnya kepada para petugas dinas sosial, "saya mengerti ada prosedur yang harus diikuti, tapi lihat anak ini. Apakah menurut Anda memisahkannya dari lingkungan yang sudah memberinya stabilitas adalah tindakan yang terbaik baginya?" Salah satu petugas dinas sosial, seorang wanita paruh baya, tampak tersentuh. Mungkin kita bisa membuat pengecualian dalam kasus ini. Asalkan Bapak Raden bersedia menjalani semua prosedur adopsi dengan benar." "Tidak mungkin." Ibu Ratna memprotes. "Kita tidak bisa melanggar protokol. Saya rasa kita perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak." Petugas itu bersikeras. "Saya akan berbicara dengan kepala dinas. Mungkin kita bisa membuat pengaturan khusus di mana anak tetap di sini dengan pengawasan berkala dari dinas sosial." Perdebatan berlanjut selama lebih dari 1 jam. Akhirnya,
Berkat kegigihan Prawoto dan simpati dari petugas dinas sosial, sebuah kompromi dicapai. Sekar diperbolehkan tinggal bersama Raden dengan status wali sementara. Sementara proses adopsi resmi berjalan, akan ada kunjungan pengawasan rutin dari dinas sosial dan Raden harus memenuhi semua persyaratan sebagai calon orang tua angkat. Ketika para tamu akhirnya pergi, Sekar memeluk Raden erat-erat. "Shiu, terima kasih Pak," bisiknya. "Dakli, terima kasih sudah berjuang untuk saya." Raden mengelus rambut Sekar dengan lembut. "Ini baru awal, Sekar. Kita masih punya jalan panjang. Tapi kita akan melewatinya bersama, kan?" Tanya Sekar penuh harap. Dia, Raden mengangguk. Bersama. Hari-hari berikutnya membawa rutinitas baru dalam kehidupan Raden dan Sekar. Setiap pagi, mereka sarapan bersama sebelum Raden berangkat ke kantor dan Sekar ke sekolah. Setiap malam mereka makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari masing-masing. Raden, yang dulu jarang berada di rumah, kini selalu menyempatkan diri pulang untuk makan malam meski harus kembali ke kantor setelahnya. Satu hal yang mulai menjadi kebiasaan adalah sesi bercerita sebelum tidur. Awalnya Raden hanya membacakan buku untuk Sekar. Namun lambat laun, ia mulai berbagi kisah hidupnya sendiri. Tentang masa kecilnya yang sulit di jalanan, tentang pertemuannya dengan orang tua angkatnya, dan tentang perjuangannya membangun bisnis. "Jadi Bapak juga dulu seperti saya?" tanya Sekar suatu malam, matanya melebar tidak percaya. "Ya," Raden mengangguk. "Saya tidur di emperan toko sampai usia 10 tahun. Sampai kemudian Pak Wiranto, pendiri Wiranata Kusuma Group, menemukan saya mencoba mencuri dompetnya." "Bapak mencuri?" Sekar terperangah. "Saya kelaparan," Raden tersenyum getir. "Tapi alih-alih menyerahkan saya ke polisi, beliau membawa saya ke rumahnya, memberi saya pendidikan, dan akhirnya mewariskan perusahaannya kepada saya karena beliau tidak memiliki anak." Seperti cerita dongeng, komentar Sekar takjub. Tidak sepenuhnya dongeng, Raden tertawa kecil. Ada banyak kerja keras dan air mata di baliknya. Tapi ya saya beruntung. Dan sekarang saya ingin memberikan keberuntungan yang sama padamu." Sekar menatap Raden dengan mata berkaca-kaca. "Apakah suatu hari saya boleh memanggil Bapak Ayah?" Pertanyaan itu membuat Raden terdiam. Selama ini, ia selalu menghindar dari ikatan emosional. Bahkan dalam pernikahannya dulu, ia selalu menjaga jarak. Tapi dengan Sekar semua terasa berbeda. "Jika waktunya sudah tepat," jawab Raden akhirnya, "tentu saja boleh." Jawaban itu membuat Sekar tersenyum lebar. Ia memeluk Raden sebelum berbaring dan menarik selimutnya. "Selamat malam, Pak." "Selamat malam, Sekar." Saat meninggalkan kamar Sekar, Raden merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, sebuah perasaan utuh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, ia merasa benar-benar memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar mengumpulkan kekayaan. Ia memiliki seseorang yang bergantung padanya, yang melihatnya bukan sebagai taipan bisnis yang ditakuti, melainkan sebagai seorang ayah yang dicintai. 6 bulan berlalu dengan damai. Sekar semakin beradaptasi dengan kehidupan barunya. Prestasinya di sekolah meningkat pesat dan hubungannya dengan Raden semakin dalam. Rumah besar yang dulunya dingin kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Foto-foto Sekar mulai menghiasi dinding-dinding yang sebelumnya hanya dihiasi lukisan mahal. Kamar yang dulunya kosong kini didekorasi dengan warna-warna cerah dan boneka-boneka pemberian Raden. Namun, ketenangan itu terusik ketika Prawoto mengunjungi rumah Raden pada suatu minggu pagi dengan wajah serius. "Ada perkembangan baru," ujar Prawoto setelah mereka duduk di ruang kerja Raden. Sekar sedang berada di taman belakang, membantu Bi Inah menanam bunga. "Apa maksudmu?" tanya Raden. Merasakan firasat tidak enak. Prawoto meletakkan sebuah map di meja. Seseorang mengajukan klaim sebagai kerabat biologis Sekar. Seorang pria bernama Darmawan Sulistyo mengklaim dirinya adalah paman Sekar dari pihak ayah. Raden merasakan darahnya berdesir. "Paman." Sekar tidak pernah menyebut tentang paman. Mungkin dia tidak tahu, Prawoto mengangkat bahu. Atau mungkin orang ini berbohong. Yang jelas dia membawa bukti-bukti yang cukup meyakinkan, foto-foto lama keluarga, surat kelahiran dan sebagainya. Dia mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak asuh atas Sekar. "Ini konyol," geram Raden. "Kemana saja dia selama ini? Kenapa baru muncul sekarang?
Dia mengklaim baru mengetahui keberadaan Sekar setelah melihat berita tentangmu yang mengadopsi seorang anak jalanan. Berita itu memuat foto Sekar dan dia mengklaim mengenali keponakannya. Raden menggebrak meja dengan frustrasi. Ini tidak masuk akal. Sekar hidup di jalanan selama berbulan-bulan. Jika dia benar-benar peduli, seharusnya dia mencari Sekar sejak dulu. Aku setuju, Prawoto mengangguk. Tapi secara hukum, kerabat biologis memiliki prioritas dalam kasus adopsi. Kita perlu menyelidiki orang ini, mencari tahu apa motif sebenarnya. Lakukan, perintah Raden tegas. Gunakan semua sumber daya yang kita miliki. Aku ingin tahu segala sesuatu tentang Darmawan Sulistyo ini. Setelah Prawoto pergi, Raden menemui Sekar di taman. Gadis itu sedang tertawa bahagia melihat kupu-kupu hinggap di bunga yang baru ditanamnya. Pemandangan polos itu membuat hati Raden terasa diremas. Bagaimana mungkin ia memberitahu Sekar tentang perkembangan ini? Sekar, panggil Raden lembut. Bisa kita bicara sebentar? Sekar menoleh dengan senyum cerah. Tentu, Pak. Lihat bunganya sudah mulai mekar. Cantik, kan? Sangat cantik. Raden tersenyum meski hatinya berat. Sekar, ada yang ingin saya tanyakan. Apa kamu pernah mendengar tentang pamanmu? Saudara dari ayahmu? Senyum Sekar memudar. Paman? Saya tidak punya paman, Pak. Ayah saya anak tunggal, itu yang nenek selalu ceritakan. Jawaban itu membuat Raden terkejut. Oh, kamu yakin? Iya, Pak. Nenek sering cerita tentang keluarga ayah. Katanya ayah tidak punya saudara, makanya ketika ayah pergi, tidak ada keluarga lain yang bisa membantu kami. Informasi ini membuat kecurigaan Raden semakin kuat. Jika Sekar yakin ayahnya adalah anak tunggal, siapa sebenarnya Darmawan Sulistyo ini? Keesokan harinya, Prawoto kembali dengan hasil penyelidikan awal. Darmawan Sulistyo adalah seorang pengusaha properti menengah. Bisnisnya tidak terlalu besar, tapi cukup sukses. Yang menarik, belakangan ini dia mengalami kesulitan keuangan. Beberapa proyeknya gagal, dan dia terjerat utang cukup besar. Raden mengernyitkan dahi. Jadi dia membutuhkan uang, dan tiba-tiba mengklaim sebagai paman Sekar, Raden Mendengus. Terlalu kebetulan. Ada lagi, lanjut Prawoto. Dia pernah bekerja sebagai staf di salah satu perusahaan subsidiarimu. Sebelum memulai bisnisnya sendiri, ada kemungkinan dia punya dendam pribadi terhadapmu. Jadi ini tentang saya, bukan tentang Sekar, geram Raden. Dia menggunakan anak itu untuk menekan saya. Kemungkinan besar begitu, Prawoto mengangguk. Tapi kita perlu bukti kuat untuk membantah klaimnya di pengadilan. Tanpa sepengetahuan Sekar, Raden mulai menggali lebih dalam tentang masa lalu gadis itu. Ia menghubungi petugas dinas sosial yang simpatik, mencari dokumen-dokumen lama di kelurahan tempat Sekar dan neneknya tinggal dulu, bahkan menyewa detektif swasta untuk melacak jejak ayah biologis Sekar. Sementara itu, proses adopsi yang semula berjalan lancar kini terhambat oleh klaim Darmawan. Pengadilan memutuskan untuk menunda proses, hingga klaim tersebut diselidiki dengan tuntas. Raden demi melindungi Sekar memutuskan untuk tidak memberitahunya tentang situasi ini. Ia tidak ingin menambah kekhawatiran dalam pikiran anak itu. Namun, rahasia sulit dijaga di era digital. Suatu hari saat Sekar sedang mengerjakan tugas di komputer rumah, ia tidak sengaja menemukan email Raden yang terbuka, berisi korespondensi dengan Prawoto tentang kasus mereka. Dengan jantung berdebar, Sekar membaca detil-detil yang selama ini disembunyikan darinya. Tentang Darmawan yang mengklaim sebagai pamannya, tentang kemungkinan ia akan dipindahkan dari rumah Raden, tentang pertarungan hukum yang sedang berlangsung. Malam itu, saat makan malam Sekar tidak banyak bicara. Raden menyadari keanehan ini, bertanya dengan lembut, "Ada masalah di sekolah, Sekar?" Sekar menatap Raden dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa Bapak tidak bilang ada orang yang mengaku paman saya dan ingin mengambil saya?" Raden tertegun. Ia tidak menyangka Sekar sudah mengetahui situasi ini. "Bagaimana kamu tahu?" "Saya tidak sengaja membaca email Bapak." Aku Sekar, suaranya bergetar. "Saya minta maaf sudah membaca tanpa izin, tapi kenapa Bapak merahasiakan ini dari saya? Ini tentang hidup saya." Raden menghela napas panjang. "Saya hanya ingin melindungimu, Sekar. Saya tidak ingin kamu khawatir. Tapi saya perlu tahu." Seru Sekar, air matanya mulai mengalir. "Bagaimana jika saya harus pergi dari sini?" "Saya perlu bersiap-siap. Saya tidak mau pergi dengan orang yang tidak saya kenal, Pak. Saya tidak punya paman. Nenek selalu bilang ayah saya anak tunggal.
Raden bangkit dari kursinya dan menghampiri Sekar, memeluknya erat. "Dengar, saya tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi. Orang ini, Darmawan, kemungkinan besar berbohong. Saya sedang mencari bukti untuk membantah klaimnya. Tapi bagaimana jika pengadilan percaya padanya?" "Isak Sekar, bagaimana jika saya dipaksa tinggal dengannya? Saya akan melakukan segalanya untuk mencegah itu terjadi," janji Raden dengan suara mantap. "Percayalah pada saya, Sekar." Malam itu Sekar tertidur dengan gelisah. Mimpi buruk tentang dipisahkan dari Raden dan dipaksa tinggal dengan orang asing membuatnya terbangun beberapa kali, berteriak ketakutan. Raden, yang sejak insiden makan malam memutuskan untuk tidur di sofa dekat kamar Sekar, selalu siap menenangkannya. "Saya di sini," bisiknya, mengelus rambut Sekar. "Saya tidak akan kemana-mana." Keesokan paginya, Raden memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Ia memanggil Prawoto untuk bertemu di rumah bersama dengan detektif swasta yang dipekerjakan untuk menyelidiki Darmawan. "Kami menemukan sesuatu yang menarik," ujar detektif itu, menyerahkan sebuah map kepada Raden. Darmawan Sulistyo bukanlah nama aslinya. Nama aslinya adalah Darmawan Chandra. Dia mengganti nama belakangnya sekitar 3 bulan lalu, tepat sebelum mengajukan klaim sebagai paman Sekar. "Jadi dia benar-benar penipu," geram Raden. "Ada lagi," lanjut detektif itu, "kami berhasil melacak ayah biologis Sekar. Namanya Hendra Setiawan, dan dia memang benar anak tunggal. Saat ini dia tinggal di Surabaya. Sudah menikah lagi dan punya 2 anak. Ketika kami hubungi, dia mengaku memang meninggalkan Sekar dan ibunya dulu karena masalah ekonomi. Dia tidak tahu bahwa istri dan anaknya kini dalam kondisi seperti ini." Informasi ini memberikan sedikit kelegaan bagi Raden. Jadi kita punya bukti kuat bahwa Darmawan berbohong. "Bisakah kita gunakan ini di pengadilan?" "Tentu," Prawoto mengangguk. "Tapi ada satu masalah. Ayah biologis Sekar, setelah mengetahui keberadaan putrinya, kini juga ingin mendapatkan hak asuh." Berita ini seperti petir di siang bolong bagi Raden. "Apa? Setelah menelantarkan anaknya selama bertahun-tahun, sekarang dia ingin kembali?" Dia mengklaim telah berubah. Jelas detektif itu. Kondisi ekonominya sudah lebih baik sekarang dan dia merasa bersalah telah meninggalkan Sekar. Dia ingin menebus kesalahannya. Raden tertawa getir. "Menebus kesalahan? Setelah membiarkan anaknya hidup sengsara di jalanan? Ini konyol. Secara hukum, posisinya lebih kuat dari Darmawan karena dia memang ayah biologis," Prawoto mengingatkan. "Tapi kita masih punya argumen kuat tentang kepentingan terbaik anak. Sekar sudah stabil di sini, prestasi sekolahnya bagus, dan yang terpenting, dia tidak ingin pergi." Diskusi mereka terhenti ketika Sekar muncul di ambang pintu ruang kerja. Wajahnya pucat. "Saya mendengar semuanya," ujarnya dengan suara bergetar. "Ayah saya masih hidup, dan ingin saya kembali padanya." Raden mengutuk dirinya sendiri karena tidak berhati-hati. "Sekar, ini situasi yang rumit. Kami masih mencari solusi terbaik untukmu." "Saya tidak mau bertemu ayah saya," tegas Sekar. Matanya berkilat penuh emosi. "Dia meninggalkan saya dan ibu. Dia tidak ada saat ibu sakit. Dia tidak ada saat saya dan nenek hidup susah. Dia bukan ayah saya." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris hati semua orang di ruangan itu. Raden menghampiri Sekar dan memeluknya erat. "Kamu tidak akan dipaksa melakukan apapun yang tidak kamu inginkan," janjinya. "Saya akan memastikan itu." Namun sistem hukum tidak selalu berpihak pada keinginan emosional. Pengadilan memutuskan untuk mengadakan pertemuan antara Sekar dengan ayah biologisnya, Hendra Setiawan, sebagai bagian dari proses evaluasi. Meski Raden dan Prawoto berusaha keras untuk mencegahnya, pertemuan itu tetap dilaksanakan di kantor dinas sosial seminggu kemudian. Sekar mencengkeram tangan Raden erat-erat saat mereka memasuki ruangan tempat Hendra menunggu. Pria berusia sekitar 40 tahun itu berdiri gugup, dengan wajah yang jelas menunjukkan garis kemiripan dengan Sekar. Sekar panggil Hendra dengan suara tercekat, "Kamu sudah besar sekali." Sekar tidak menjawab, hanya semakin erat memegang tangan Raden. Aku minta maaf," lanjut Hendra. "Apa yang kulakukan dulu tidak bisa dimaafkan. Tapi aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin kamu kembali pada keluargamu yang sebenarnya." "Saya sudah punya keluarga," akhirnya Sekar berbicara. Suaranya tegas meski pelan. "Pak Raden adalah keluarga saya sekarang." Hendra menatap Raden dengan campuran kecemburuan dan kemarahan.
Dia bukan ayahmu, Sekar. Aku ayah kandungmu. Ayah yang sebenarnya tidak meninggalkan anaknya, balas Sekar. Air matanya mulai mengalir. Ayah yang sebenarnya ada saat anaknya membutuhkan. Pak Raden menyelamatkan saya dari jalanan. Dia memberikan saya rumah, pendidikan, dan kasih sayang. Apa yang Bapak berikan pada saya selama ini? Kata-kata Sekar yang menusuk membuat Hendra terdiam. Raden meski terkejut dengan ketegasan Sekar, merasa bangga dengan keberanian gadis itu. Sekar benar, Raden akhirnya angkat bicara. Menjadi ayah bukan hanya soal ikatan darah. Ini tentang kehadiran, tentang pengorbanan, tentang cinta yang tidak bersyarat. Saya mungkin bukan ayah biologisnya, tapi saya bersedia melakukan apapun untuk kebahagiaannya. Pertemuan itu berakhir dengan canggung. Petugas dinas sosial yang mengawasi mencatat semua interaksi dan reaksi Sekar. Dalam perjalanan pulang, Sekar terisak di kursi belakang mobil. Saya tidak mau pergi dengan orang itu. Pak, bisiknya di sela tangisan. Saya tahu Raden mengangguk, hatinya terasa berat, dan saya akan berjuang sampai akhir untuk memastikan itu tidak terjadi. Namun pertarungan hukum semakin rumit. Darmawan Sulistyo, meski klaimnya sebagai paman telah terbukti palsu, tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menyebarkan rumor negatif tentang Raden di media, mengklaim bahwa Raden hanya menggunakan Sekar untuk memperbaiki citranya yang buruk sebagai pengusaha kejam. Di sisi lain, Hendra Setiawan semakin agresif. Dengan tuntutan hak asuhnya, ia membawa istri barunya ke pertemuan berikutnya, berusaha menunjukkan bahwa ia kini memiliki keluarga stabil yang bisa memberikan lingkungan baik bagi Sekar. Tekanan dari berbagai pihak mulai memengaruhi bisnis Raden. Beberapa investor menarik diri, khawatir terlibat dalam kontroversi. Saham perusahaannya mulai turun. Dewan direksi mengadakan rapat darurat, mempertanyakan fokus Raden yang terbagi antara perusahaan dan urusan pribadi. Kamu harus membuat keputusan, Raden, ujar Bambang, yang kini menjadi ketua dewan direksi. Perusahaan atau anak itu. Kamu tidak bisa memiliki keduanya dalam situasi seperti ini. Kata-kata itu memukul Raden telak. Seluruh hidupnya, ia telah mendedikasikan diri untuk perusahaan. Wiranata Kusuma Group adalah warisan dari orang yang telah menyelamatkan hidupnya, dan ia telah bersumpah untuk menjaganya. Namun Sekar juga telah menjadi bagian penting dari hidupnya, mungkin bahkan bagian terpenting. Malam itu, Raden duduk di teras belakang rumahnya, menatap langit Jakarta yang dipenuhi polusi cahaya. Sekar yang seharusnya sudah tidur menghampirinya dengan langkah pelan. Bapak tidak bisa tidur? Tanya gadis itu duduk di sebelah Raden. Ada banyak yang saya pikirkan, jawab Raden jujur. Tentang saya, tentang perusahaan Bapak? Raden menatap Sekar dengan kagum. Bagaimana mungkin anak seusianya bisa begitu peka? Saya sentuh kita, jawab Raden akhirnya, tentang masa depan kita. Sekar terdiam sejenak sebelum bertanya dengan suara kecil, apa Bapak menyesal telah menolong saya? Pertanyaan itu membuat Raden tersentak. Tidak, Sekar, tidak sekalipun. Menolong kamu adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Tapi sekarang Bapak punya banyak masalah karena saya. Bukan karena kamu, Raden menggeleng tegas. Tapi karena orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentinganmu. Sekar menyandarkan kepalanya di bahu Raden. Saya takut, Pak, bisiknya. Takut kita akan dipisahkan. Raden merangkul Sekar dengan protektif. Saya juga takut, Sekar. Tapi kita akan menghadapinya bersama, seperti yang selalu kita lakukan. Di bawah langit malam Jakarta, dua jiwa yang terluka menemukan penghiburan dalam kehadiran satu sama lain. Seorang pria yang telah kehilangan tujuan hidup dan seorang gadis yang telah kehilangan segalanya kecuali harapan. Meski badai besar tengah menghadang, mereka bertekad untuk bertahan bersama. Pagi itu Raden memasuki ruang rapat dengan wajah tenang meski hatinya bergejolak. Di sekitar meja oval besar, seluruh anggota Dewan Direksi Wiranata Kusuma Group telah menunggu. Wajah-wajah serius mereka menyambut kedatangan Raden dengan anggukan kaku. Selamat pagi semuanya, sapa Raden mengambil posisi di kursi utama. Saya mengerti alasan pertemuan darurat ini. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Bambang sebagai ketua Dewan Direksi langsung mengambil alih. Raden, kita semua di sini menghormatimu sebagai CEO dan pemegang saham utama. Tapi situasi saat ini tidak bisa diabaikan lagi. Saham kita turun 12% dalam seminggu terakhir.
3 investor besar mundur dari proyek Karawaci. Berita tentang pertikaian hak asuh anak ini sudah mempengaruhi reputasi perusahaan. Saya menyadari itu, jawab Raden tenang. Bukan hanya itu, tambah Dani, Direktur Keuangan. Fokusmu terbagi, Raden. Kamu melewatkan 3 pertemuan penting bulan ini. Kontrak dengan Mitsui hampir gagal karena ketidakhadiranmu. Ini bukan Raden yang kami kenal. Ruangan hening sejenak. Raden menatap satu persatu wajah yang hadir. Sebagian adalah rekan yang telah bersamanya selama belasan tahun membangun imperium bisnis ini. Apa yang kalian inginkan? Tanya Raden akhirnya, meski ia sudah tahu jawabannya. Dewan meminta kamu untuk mundur sementara dari posisi CEO, jawab Bambang dengan berat, hanya sampai masalah pribadimu selesai. Sementara itu aku akan menjadi CEO interim. Atau, Seladani, kamu bisa tetap sebagai CEO dengan syarat menyelesaikan masalah adopsi ini. Secara praktis itu berarti melepaskan anak itu. Kata-kata itu menusuk Raden, tapi ia tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Jadi pilihan saya adalah antara perusahaan atau Sekar. Ini bukan tentang pilihan emosional, Raden. Bambang mencoba menenangkan. Ini tentang tanggung jawab. Perusahaan ini menghidupi ribuan karyawan. Masa depan mereka ada di tanganmu. Raden terdiam, pikirannya melayang pada perjalanan hidupnya. Wiranata Kusuma Group adalah hidupnya selama ini. Ia telah mengorbankan segalanya, waktu, kesehatan, bahkan pernikahannya, demi membangun perusahaan ini. Dan kini, ia dihadapkan pada pilihan terberat dalam hidupnya. Saya membutuhkan waktu untuk berpikir, ujar Raden akhirnya, bangkit dari kursinya. Kalian akan mendapat jawaban saya dalam 48 jam. Sementara itu di sekolah, Sekar juga menghadapi tekanannya sendiri. Berita tentang pertikaian hak asuh yang melibatkan Raden Adipati Wiranata Kusuma, pengusaha terkenal itu telah menyebar kemana-mana. Beberapa orang tua mulai membicarakannya. Dan tentu saja, gosip itu sampai ke telinga anak-anak. Kudengar ayah kandungmu sudah datang untuk menjemputmu, ujar Nadia, gadis yang dulu mempertanyakan status Sekar. Saat jam istirahat, kenapa kamu tidak mau ikut dengannya? Bukankah lebih baik bersama keluarga kandung? Sekar, yang sudah tumbuh lebih kuat selama tinggal dengan Raden, menjawab dengan tenang. Keluarga bukan hanya soal darah, Nadia, tapi tentang siapa yang ada untukmu saat kamu membutuhkan. Tapi tetap saja, Nadia bersikeras, Pak Raden bukan ayahmu, dia hanya mengasihanimu. Coba lihat berita di internet. Semua orang bilang dia hanya menggunakanmu untuk memperbaiki citranya. Kata-kata itu menggores hati Sekar. Meski ia telah belajar untuk tidak menunjukkan kelemahannya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Pak Raden? Bisik Sekar. Suaranya bergetar menahan amarah dan kesedihan. Dia menerimaku apa adanya. Dia tidak pernah melihatku sebagai anak jalanan atau beban. Dia melihatku sebagai manusia. Sebelum Nadia bisa membalas, Butari, wali kelas mereka, muncul dan melihat situasi tegang itu. Dengan cepat ia mengintervensi, memisahkan kedua gadis itu. Sekar, bisa ikut ibu sebentar? Pinta Butari lembut. Di ruang guru yang sepi, Butari duduk berhadapan dengan Sekar. Ibu sudah dengar apa yang terjadi, ujarnya penuh simpati. Ini pasti berat untukmu. Sekar mengangguk, air matanya kini mengalir bebas. Saya takut, Bu. Takut dipisahkan dari Pak Raden. Dia satu-satunya orang yang peduli pada saya. Ibu mengerti, Butari menggenggam tangan Sekar. Tapi kamu harus kuat. Sekar, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah lupa siapa dirimu dan betapa berharganya kamu. Bagaimana saya bisa kuat jika semua orang mencoba memisahkan kami? Isak Sekar. Butari menatap Sekar dengan lembut, dengan mengingat semua yang telah Pak Raden ajarkan padamu. Dengan menjadi anak yang dia banggakan, apapun situasinya. Kata-kata Butari memberikan sedikit ketenangan pada Sekar. Ketika bel pulang berbunyi, ia menemukan Bi Ina, bukan Pak Joko yang menjemputnya. Pak Raden ada rapat penting, jelas Bi Ina saat mereka di mobil. Beliau mungkin pulang terlambat malam ini. Sekar mengangguk paham meski ada kekecewaan di hatinya. Ia telah terbiasa dengan jadwal sibuk Raden. Tapi belakangan ini, seiring dengan masalah hak asuh yang semakin rumit, Raden menghabiskan lebih banyak waktu di kantor. Sering pulang larut malam ketika Sekar sudah tertidur. Sesampainya di rumah, Sekar mengerjakan PR-nya dalam diam, sesekali melirik jam dinding.
berharap Raden akan pulang cepat. Tapi jam terus berputar dan tidak ada tanda-tanda kepulangan Raden. Saat makan malam, Sekar hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa nafsu. Makanlah, Nduk, bujuk Bi Ina. Nanti sakit loh kalau tidak makan. Saya tidak lapar, Bi, jawab Sekar lemah. Pak Raden bilang jam berapa akan pulang. Bi Ina menggeleng. Beliau tidak bilang, tapi biasanya kalau ada rapat penting seperti ini, bisa sampai larut malam. Sekar mengangguk lesu. Setelah membereskan bukunya, ia memutuskan untuk menunggu Raden di ruang keluarga, menonton televisi sambil berbaring di sofa. Tanpa sadar, kelelahan menguasainya, dan ia pun tertidur. Raden pulang hampir tengah malam. Setelah rapat dewan direksi, ia menghabiskan sisa hari dengan memikirkan keputusannya, berjalan-jalan sendirian di tepi Danau Sunter, tempat ia sering mengasingkan diri saat pikirannya kacau. Ketika memasuki rumah, ia menemukan Sekar tertidur di sofa. Dengan televisi masih menyala, pemandangan itu membuat hatinya terenyuh. Dengan lembut, ia mengangkat tubuh kecil Sekar dan membawanya ke kamar. "Bapak," gumam Sekar setengah mengantuk saat Raden menyelimutinya. "Ya, ini saya," bisik Raden. "Tidurlah lagi." Tapi Sekar malah membuka matanya lebih lebar. "Saya menunggu Bapak. Ada yang ingin saya tanyakan." Raden duduk di tepi tempat tidur. "Apa itu?" "Apa benar Bapak mungkin kehilangan perusahaan karena saya?" tanya Sekar, matanya menatap lurus ke mata Raden. Pertanyaan itu membuat Raden tertegun. "Siapa yang bilang begitu?" Teman-teman di sekolah. Mereka bilang Bapak mungkin dipecat karena terlalu fokus pada masalah saya." Itu benar kan?" Raden menghela napas panjang. Ia tidak pernah berbohong pada Sekar dan tidak akan mulai sekarang. "Ada beberapa tantangan di perusahaan," akunya. "Tapi itu bukan salahmu, Sekar, itu pilihan saya." "Pilihan apa, Pak?" "Pilihan untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidup." Sekar terdiam sejenak, mencerna kata-kata Raden. "Perusahaan Bapak sangat penting," ujarnya akhirnya. "Bapak selalu bilang itu warisan dari orang yang telah menyelamatkan Bapak." "Benar," Raden mengangguk. "Tapi ada hal yang lebih penting dari sekadar aset dan kekayaan, Sekar. Ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang." "Seperti apa, Pak?" "Seperti melihatmu tumbuh menjadi gadis yang kuat dan pintar. Seperti mendengar tawamu di rumah ini setiap hari. Seperti menjadi bagian dari perjalanan hidupmu." Air mata mulai menggenang di mata Sekar. "Tapi saya tidak mau Bapak kehilangan perusahaan karena saya. Itu tidak adil." Raden mengusap rambut Sekar dengan lembut. "Hidup memang sering tidak adil, Sekar. Tapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana merespons ketidakadilan itu. Dan saya sudah membuat pilihan saya." "Pilihan apa, Pak?" "Itu yang sedang saya pertimbangkan," jawab Raden jujur. "Tapi apapun itu, saya janji akan selalu ada untukmu." Sekar memeluk Raden erat. "Saya sayang Bapak," bisiknya. "Saya juga sayang padamu, Nak," balas Raden, menggunakan panggilan Nak untuk pertama kalinya. Keesokan paginya, saat sarapan, Raden mengejutkan Sekar dengan pengumuman, "Hari ini kita tidak ke kantor dan sekolah." Sekar mengangkat alis heran. "Kenapa, Pak?" "Karena," Raden tersenyum misterius, "kita akan pergi ke Bandung. Ada seseorang yang ingin saya temui, dan saya ingin kamu ikut." "Siapa, Pak?" "Adik saya, Surya." Jawaban itu membuat Sekar terkejut. Selama ini Raden hampir tidak pernah membicarakan adiknya. Yang Sekar tahu hanyalah mereka bertengkar hebat bertahun-tahun lalu dan tidak pernah berkomunikasi sejak saat itu. "Kenapa tiba-tiba, Pak?" tanya Sekar penasaran. Raden tersenyum tipis. "Karena ada seseorang yang bijak pernah bilang pada saya, kalau saya pantas dapat keluarga baru, Bapak juga pantas dapat keluarga lagi. Saya pikir sudah waktunya memperbaiki hubungan dengan keluarga, satu-satunya yang saya miliki." Sekar tersenyum lebar, mengenali kata-katanya sendiri yang ia ucapkan beberapa bulan lalu. "Saya senang Bapak akhirnya mau bertemu dengan Paman Surya." Perjalanan ke Bandung memakan waktu hampir 3 jam karena kemacetan di puncak. Sepanjang jalan Raden menceritakan pada Sekar tentang Surya, adiknya yang 4 tahun lebih muda, yang dulu juga diangkat oleh keluarga Wiranata Kusuma, tapi memilih jalan berbeda dengan menjadi dokter alih-alih pebisnis. "Kami bertengkar saat pembagian warisan," aku Raden. "Bukan karena uang, tapi karena dia merasa saya terlalu fokus pada perusahaan dan mengabaikan keinginan terakhir, ayah angkat kami untuk menjaga keluarga tetap bersatu."
Dan Bapak tidak pernah mencoba berbaikan selama ini? Tanya Skarcewo. Raden menggeleng. Ego saya terlalu besar. Saya selalu berpikir dia yang harus minta maaf lebih dulu. Tapi sekarang saya sadar betapa bodohnya sikap itu. Mobil mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana, namun asri di daerah Dago, Bandung. Rumah bergaya kolonial itu dikelilingi taman yang rimbun dengan berbagai tanaman hias. Dengan jantung berdebar, Raden menekan bel pintu. Sekar menggenggam tangannya memberikan dukungan tanpa kata-kata. Pintu terbuka dan seorang pria berusia 40-an dengan kacamata dan rambut yang mulai beruban muncul. Ia membeku melihat Raden. Raden, ucapnya tidak percaya. Halo Surya, sapa Raden, suaranya sedikit gemetar. Lama tidak bertemu. Untuk beberapa saat kedua pria itu hanya saling menatap dalam diam. Kemudian tanpa peringatan, Surya melangkah maju dan memeluk Raden erat. Dasar keras kepala, gumam Surya, suaranya tercekat oleh emosi. Perlu berapa tahun untuk akhirnya kamu mengetuk pintuku? Raden membalas pelukan itu dengan canggung, tidak terbiasa dengan kontak fisik yang begitu terbuka. Maafkan saya, Surya, untuk segalanya. Surya melepaskan pelukannya dan menyadari kehadiran Sekar. Dan siapa gadis cantik ini? Ini Sekar, Raden memperkenalkan dengan bangga. Anak yang sedang saya perjuangkan untuk saya adopsi. Mata Surya melebar. Kamu mengadopsi anak? Ia tertawa kecil. Dunia memang penuh kejutan. Salam kenal, Paman, Sekar menyapa sopan. Salam kenal, Sekar, balas Surya dengan hangat. Ayo masuk. Istri dan anak-anakku akan senang bertemu kalian. Di dalam rumah, Raden dan Sekar disambut oleh Dina, istri Surya, dan kedua anak mereka, Bima, 12, dan Sinta, 8. Meski awalnya canggung, suasana cepat mencair ketika Sinta langsung mengajak Sekar bermain dengan koleksi bonekanya, sementara Bima dengan antusias menunjukkan akuarium ikan hias yang ia rawat. Jadi Kak, ujar Surya setelah anak-anak pergi bermain, apa yang akhirnya membawamu ke sini setelah sekian lama, Kak? Raden menceritakan segalanya, tentang pertemuannya dengan Sekar, perjuangannya mendapatkan hak asuh, dan kini, pilihan sulit yang ia hadapi antara perusahaan dan Sekar. Dewan direksi memintaku memilih, tutup Raden. Dan jujur, Surya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, saya bingung. Surya menatap kakaknya dengan pandangan baru. Kamu benar-benar berubah, Kak. Dulu, pilihan itu akan mudah bagimu. Perusahaan selalu di atas segalanya. Sekar mengubah saya, aku Raden. Dia mengingatkan saya pada diri kita dulu, anak-anak jalanan yang diberi kesempatan kedua. Tapi lebih dari itu, dia mengajarkan saya bahwa hidup bukan hanya tentang kesuksesan dan kekayaan. Lalu apa keputusanmu? Tanya Surya. Raden menghela napas panjang. Itulah sebabnya saya di sini. Saya perlu nasihatmu, Surya. Sebagai dokter, sebagai ayah, dan sebagai adikku. Surya tersenyum, tersentuh oleh kerendahan hati Raden yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kak, bertahun-tahun lalu, ayah angkat kita pernah bilang sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Dia bilang, kesuksesan bisnis bisa dibangun kembali, tapi waktu bersama keluarga yang hilang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Kata-kata itu menusuk hati Raden. Ia ingat ayah angkatnya memang sering mengatakannya, tapi ia selalu menganggapnya sebagai ungkapan klise belaka. Jika kamu bertanya padaku, lanjut Surya, aku akan bilang pilih Sekar. Perusahaan bisa dibangun kembali, tapi kepercayaan seorang anak yang hancur akan sulit diperbaiki. Raden menatap ke arah ruang keluarga, di mana Sekar sedang tertawa bersama Sinta dan Bima. Tawa itu, tawa yang telah membawa kehangatan ke rumahnya yang dingin, tawa yang telah memberinya tujuan baru dalam hidup. Kamu benar, Surya. Raden mengangguk mantap. Saya sudah tahu jawabannya sejak awal. Saya hanya perlu seseorang untuk menegaskannya. Malam itu mereka menginap di rumah Surya. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, keluarga Wiranatakusuma berkumpul kembali. Mereka makan malam bersama, bertukar cerita dan tawa, seolah 20 tahun perpisahan itu tidak pernah terjadi. Sebelum tidur, Sekar menemui Raden di beranda belakang, di mana pria itu sedang menikmati secangkir teh hangat sambil menatap bintang-bintang yang jarang terlihat di Jakarta yang penuh polusi. Pak, panggil Sekar pelan. Saya senang Bapak dan Paman Surya berbaikan. Raden tersenyum. Saya juga Sekar. Seharusnya saya melakukan ini sejak lama. Paman Surya orang yang baik.
Sinta dan Bima juga menyenangkan, komentar Sekar. Mereka bilang ingin main ke Jakarta kapan-kapan. Tentu, Raden mengangguk. Rumah kita selalu terbuka untuk mereka. Sekar duduk di sebelah Raden. Bapak sudah memutuskan tentang perusahaan dan saya, Raden merangkul bahu Sekar. Ya, saya sudah memutuskan. Las kaesok kigap saya akan dibing pedisode Dewan Direksi keputusan saya. Apa keputusannya, Pak? Tanya Sekar. Matanya memancarkan kekhawatiran. Raden mengecup lembut dahi Sekar. Besok kamu akan tahu, tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah meninggalkanmu, Sekar. Tidak untuk perusahaan, tidak untuk apapun. Kata-kata itu memberikan ketenangan pada Sekar. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak di samping Sinta. Untuk pertama kalinya sejak masalah hak asuh ini dimulai. Keesokan paginya, sebelum kembali ke Jakarta, Raden dan Surya menghabiskan waktu berdua, berbicara panjang lebar tentang masa lalu, tentang kesalahpahaman yang telah memisahkan mereka, dan tentang masa depan. Mereka sepakat untuk tidak lagi membiarkan ego memisahkan keluarga. Jaga Sekar baik-baik, pesan Surya saat mereka berpamitan. Dia anak yang luar biasa, dan jika kamu membutuhkan bantuan, apapun itu, jangan ragu untuk menghubungiku. Terima kasih, Surya. Raden memeluk adiknya untuk segalanya. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Raden terlihat lebih tenang dan yakin. Sekar yang selalu peka terhadap perubahan mood Raden menyadarinya. Bapak kelihatan lebih baik, komentarnya. Raden tersenyum. Saya memang merasa lebih baik, Sekar. Lebih ringan, lebih jelas melihat apa yang harus saya lakukan. Dan apa itu, Pak? Melakukan apa yang benar, jawab Raden mantap. Bukan apa yang mudah, bukan apa yang menguntungkan, tapi apa yang benar. Jawaban itu membuat Sekar tersenyum. Apapun keputusan Raden, ia percaya bahwa pria itu akan selalu mengutamakan kepentingannya. Dan itu sudah cukup baginya. Ruang rapat di lantai 27 gedung Wiranata Kusuma Tower terasa mencekam saat Raden berdiri di depan Dewan Direksi. Wajah-wajah serius menghadap ke arahnya, menunggu keputusan yang akan menentukan masa depan perusahaan dan juga masa depan Raden sendiri. Terima kasih atas kesempatan untuk berpikir yang kalian berikan. Raden memulai dengan suara tenang namun tegas. Saya telah mempertimbangkan semua aspek dan saya sudah membuat keputusan. Bambang, ketua Dewan Direksi, mengangguk. Kami mendengarkan Raden. Raden mengambil napas dalam-dalam. Saya memilih Sekar. Ruangan langsung dipenuhi gumaman. Beberapa anggota Dewan terlihat terkejut, yang lain tampak sudah menduga keputusan ini. Maksudmu, Dani, Direktur Keuangan, mengernyitkan dahi. Kamu memilih untuk mundur dari posisi CEO? Benar, jawab Raden mantap. Terhitung hari ini, saya mengundurkan diri sebagai CEO Wiranata Kusuma Group. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, saya akan tetap menjadi pemegang saham utama. Tapi untuk operasional harian, saya serahkan sepenuhnya pada Bambang sebagai CEO interim. Sampai Dewan menemukan pengganti permanen. Bambang meski sudah menduga keputusan ini, tetap terlihat terkejut dengan ketegasan Raden. Kamu yakin, Raden, ini perusahaan yang kamu bangun selama bertahun-tahun? Saya tidak membangunnya sendiri, balas Raden. Kita semua yang membangunnya bersama, dan saya percaya kalian akan menjaganya dengan baik. Tapi kenapa? Tanya Anita, Direktur Pemasaran. Kenapa harus memilih? Kita bisa mencari jalan tengah, Raden. Mungkin kamu bisa cuti sementara sampai masalah adopsi selesai, lalu kembali sebagai CEO. Raden menggeleng. Tidak ada jalan tengah dalam hal ini, Anita. Sekar membutuhkan seluruh fokus dan waktu saya sekarang. Dan perusahaan membutuhkan CEO yang bisa memberikan 100% perhatiannya. Jadi ini perpisahan? Tanya Bambang. Ada nada sedih dalam suaranya. Bukan perpisahan. Raden tersenyum tipis. Anggap saja saya mengambil peran baru. Sebagai mentor dan penasihat, saya akan tetap hadir dalam rapat pemegang saham dan siap membantu jika dibutuhkan. Tapi untuk operasional harian, saya percayakan pada kalian. Setelah diskusi panjang dan pengaturan detail transisi kepemimpinan, rapat pun berakhir. Beberapa anggota Dewan menghampiri Raden untuk berjabat tangan dan mengucapkan kata-kata dukungan. Meski ada kekecewaan, kebanyakan dari mereka menghormati keputusan Raden. Kamu berubah, Raden, komentar Bambang saat mereka tinggal berdua di ruang rapat. Dulu perusahaan adalah segalanya bagimu.
Mungkin itulah masalahnya, jawab Raden. Saya terlalu fokus pada satu aspek kehidupan dan melupakan yang lainnya. Sekar mengajarkan saya bahwa ada hal yang lebih berharga dari sekadar kesuksesan bisnis. Bambang menepuk bahu Raden. Aku akan menjaga perusahaan ini dengan baik. Kau bisa pegang janjiku. Dan jika kamu berubah pikiran, terima kasih Bambang, potong Raden. Tapi saya tidak akan berubah pikiran. Ini adalah keputusan terbaik untuk Sekar, untuk perusahaan, dan untuk saya sendiri. Ketika Raden keluar dari gedung Wiranatakusuma Tower untuk terakhir kalinya sebagai CEO, ia merasakan campuran emosi yang aneh. Ada kesedihan, tapi juga ada kelegaan dan antisipasi untuk babak baru dalam hidupnya. Pak Joko, yang telah menunggu di mobil, terlihat bingung melihat Raden keluar lebih awal dari biasanya. Kita kemana, Pak? Tanyanya. Ke sekolah Sekar, jawab Raden. Saya ingin menjemputnya sendiri hari ini. Di perjalanan, Raden merenung tentang keputusan besarnya. Sepanjang hidupnya, ia telah mendefinisikan dirinya melalui kesuksesan bisnisnya. Wiranatakusuma Group adalah identitasnya, sumber kebanggaannya. Melepaskan posisi CEO terasa seperti melepaskan sebagian dari dirinya sendiri. Tapi anehnya, alih-alih merasa kehilangan, ia justru merasakan kebebasan. Ketika mobil berhenti di depan sekolah Sekar, bel pulang baru saja berbunyi. Raden turun dan menunggu di gerbang, mengabaikan tatapan penasaran dari orang tua murid lain yang mengenalinya sebagai pengusaha terkenal. Sekar keluar dari gedung sekolah bersama teman-temannya dan matanya langsung berbinar saat melihat Raden. Ia berlari menghampiri. Bapak yang jemput? Tanyanya gembira. Ya, Raden tersenyum hangat. Saya punya kabar penting untuk kamu. Di dalam mobil, Raden menceritakan keputusannya untuk mundur dari posisi CEO. Sekar mendengarkan dengan mata melebar, antara takjub dan tidak percaya. Bapak melepaskan perusahaan, tanyanya terkejut. Bukan melepaskan sepenuhnya, koreksi Raden. Saya masih pemiliknya, saya hanya tidak menjalankannya lagi sehari-hari. Tapi tetap saja, Sekar menggeleng. Itu pengorbanan besar, Pak. Bapak sangat mencintai perusahaan itu. Raden menatap Sekar dengan lembut. Ada hal yang lebih saya cintai sekarang, Sekar. Kata-kata itu membuat Sekar terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak perlu bertanya siapa yang Raden maksud. Tatapan pria itu sudah menjelaskan segalanya. Jadi Sekar mencoba mengalihkan topik karena terlalu terharu. Apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Pensiun? Raden tertawa kecil. Saya masih terlalu muda untuk pensiun, Sekar. Tidak, saya punya rencana lain, sesuatu yang sudah lama ingin saya lakukan, tapi tidak pernah punya waktu. Apa itu, Pak? Yayasan, jawab Raden. Saya ingin mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak jalanan, anak-anak seperti kamu dulu, seperti saya dulu, memberikan mereka pendidikan, tempat tinggal, dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Mata Sekar berbinar mendengar ide itu. Itu luar biasa, Pak. Saya bisa membantu. Tentu saja, Raden mengangguk. Kamu akan menjadi inspirasi utama untuk mereka. Mereka menghabiskan perjalanan pulang dengan mendiskusikan rencana yayasan tersebut dengan antusias. Untuk pertama kalinya sejak masalah adopsi dimulai, Raden melihat kembali semangat dan kegembiraan di mata Sekar. Ia tahu telah membuat keputusan yang tepat. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Sesampainya di rumah, Biina menyambut dengan wajah cemas. Ada tamu, Pak, ujarnya. Sudah menunggu hampir sejam. Siapa? Tanya Raden, merasakan firasat tidak enak. Bapak Darmawan Sulistyo, jawab Biina, melirik ke arah Sekar dengan khawatir. Nama itu membuat darah Raden mendidih. Darmawan, pria yang mengaku sebagai paman Sekar, namun terbukti berbohong, masih berani datang ke rumahnya. Tunggu di kamarmu, Sekar, perintah Raden lembut. Tapi Sekar menggeleng tegas. Tidak, Pak, saya ingin ikut. Ini tentang saya juga. Raden menimbang sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, tapi biarkan saya yang bicara ya. Di ruang tamu, Darmawan Sulistyo duduk dengan sikap arogan. Pria berusia 40-an itu mengenakan setelan mahal, tapi ada sesuatu dalam matanya yang dingin dan licik. Akhirnya sang tuan rumah datang. Sapanya dengan nada mengejek saat melihat Raden. Tatapannya beralih pada Sekar. Dan ini pasti Sekar kecil yang terkenal itu. Apa maumu, Darmawan? Tanya Raden langsung.
Nadanya dingin. Kita sudah tahu kamu bukan paman Sekar. Klaimmu sudah dibantah pengadilan. Darmawan tersenyum miring. Langsung ke pokok masalah. Baiklah. Aku datang untuk menawarkan kesepakatan. Kesepakatan apa? Tanya Raden waspada. Aku bisa membantu menyelesaikan masalah adopsimu, ujar Darmawan percaya diri. Aku punya koneksi dengan orang dalam di dinas sosial yang bisa mempercepat proses adopsi. Bahkan aku juga bisa meyakinkan Hendra Setiawan untuk melepaskan tuntutan hak asuhnya. Raden mengernyitkan dahi. Dan sebagai gantinya, 10 miliar rupiah, jawab Darmawan tanpa basa-basi. Plus saham 5% di anak perusahaanmu yang bergerak di properti. Raden mendengus tidak percaya. Kamu mengancam hidupku dan Sekar. Lalu sekarang datang menawarkan bantuan dengan harga selangit? Kamu pikir saya bodoh? Bukan ancaman, Raden. Darmawan tersenyum licik. Anggap saja sebagai bisnis. Kamu ingin Sekar, aku ingin uang, sederhana. Keluar dari rumah saya, desis Raden marah. Sebelum saya panggil keamanan, Darmawan berdecak. Keras kepala seperti biasa. Padahal aku datang dengan niat baik. Ia bangkit dari duduknya, tapi sebelum pergi ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. Ini mungkin akan membuatmu berubah pikiran. Raden menerima amplop itu dengan curiga. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto. Saat melihat isinya, wajah Raden memucat. Apa ini? Bisiknya ada bukti, jawab Darmawan santai. Bukti bahwa Hendra Setiawan, ayah biologis Sekar yang terhormat itu, sebenarnya terlibat dalam kegiatan ilegal, penipuan pencucian uang. Kau tahulah, dengan bukti ini, dia bisa masuk penjara untuk waktu yang lama. Dan tentu saja, tidak akan pernah bisa mendapatkan hak asuh atas Sekar. Sekar, yang berdiri di samping Raden, mencoba mengintip foto-foto tersebut, tapi Raden cepat-cepat menyembunyikannya. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Tanya Raden, suaranya hampir bergetar. Aku punya cara, Darmawan mengangkat bahu. Jadi bagaimana? 10 miliar plus saham, dan masalah hak asuhmu selesai. Hendra Setiawan akan menghilang dari kehidupanmu, dan Sekar selamanya. Raden menatap Darmawan dengan jijik. Pria ini benar-benar tidak punya moral. Keluar, perintahnya dengan suara rendah berbahaya. Dan jangan pernah kembali. Kamu akan menyesal, Raden. Darmawan mengancam sambil berjalan ke pintu. Ini kesempatan terakhirmu. Setelah Darmawan pergi, Sekar menatap Raden dengan cemas. Apa isi foto-foto itu, Pak? Raden menggeleng. Tidak penting. Yang penting, kita tidak akan berurusan dengan orang seperti itu. Tapi jika dia bisa membantu kita, tidak dengan cara seperti itu, Sekar. Raden berkata tegas. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Integritas adalah salah satunya. Malam itu setelah Sekar tertidur, Raden menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan situasi mereka. Foto-foto yang ditunjukkan Darmawan memang bisa menjadi senjata ampuh untuk menyingkirkan Hendra dari kasus hak asuh. Tapi menggunakan cara kotor seperti itu bukan contoh yang ingin ia tunjukkan pada Sekar. Keesokan paginya, Prawoto datang setelah Raden meneleponnya dengan urgen. Sekar sudah berangkat sekolah, sehingga mereka bisa berbicara dengan bebas di ruang kerja Raden. Jadi Darmawan mencoba memeras kita. Prawoto mengangguk setelah mendengar cerita Raden. Tapi bukti yang dia miliki tentang Hendra ini menarik. Saya tidak mau menggunakan cara kotor. Prawoto, tegas Raden. Aku mengerti, Prawoto mengangguk. Tapi informasi ini bisa kita selidiki dengan cara legal. Jika memang benar Hendra terlibat kegiatan ilegal, itu akan sangat memengaruhi keputusan pengadilan tentang hak asuh. Bagaimana caranya? Kita bisa menyewa detektif swasta untuk menyelidiki bisnis Hendra secara legal. Jika ada bukti kuat, kita bisa melaporkannya ke pihak berwajib. Bukan untuk memerasnya, tapi untuk memastikan Sekar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Raden menimbang usulan itu. Ada perbedaan besar antara memeras seseorang dengan bukti ilegal dan menyelidiki seseorang untuk kepentingan seorang anak. Lakukan, putus Raden akhirnya, tapi pastikan semuanya legal dan etis. Sementara itu di sekolah Sekar menghadapi masalahnya sendiri. Sejak berita tentang pengunduran diri Raden sebagai CEO tersebar di media, teman-temannya semakin gencar membicarakannya. Ayah angkatmu menyerah pada perusahaannya demi kamu, komentar Nadia saat istirahat. Apa kamu tidak merasa bersalah? Dia kehilangan segalanya karena kamu.
Dia tidak kehilangan segalanya, bantah Sekar. Dia masih pemilik perusahaan, dan keputusannya adalah keputusannya sendiri. Tetap saja, Nadia bersikeras. Semua orang tahu Pak Raden sangat mencintai perusahaannya. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan melepaskannya. Kata-kata itu menggores hati Sekar. Meski Raden telah meyakinkannya bahwa keputusannya adalah yang terbaik, tetap ada rasa bersalah yang menggelayut di hatinya. Apakah ia benar-benar layak mendapatkan pengorbanan sebesar itu? Saat jam makan siang, Sekar memilih duduk sendiri di sudut kantin, tidak ingin bergabung dengan teman-temannya yang terus membicarakan Raden. Tiba-tiba, seseorang duduk di hadapannya, seorang gadis bernama Putri, yang selama ini tidak banyak berinteraksi dengannya. "Jangan dengarkan mereka," ujar Putri tiba-tiba. Sekar mengangkat wajahnya, terkejut. "Apa?" "Nadia dan yang lainnya, jelas Putri. Mereka hanya iri padamu." "Iri? Pada saya? Kenapa?" Putri tersenyum kecil. "Karena kamu memiliki seseorang yang begitu mencintaimu, hingga rela mengorbankan segalanya. Tidak semua orang seberuntung itu, kamu tahu?" Kata-kata itu membuat Sekar tertegun. Ia tidak pernah melihatnya dari sudut pandang itu. "Ayahku juga seorang pengusaha," lanjut Putri. "Tapi dia tidak pernah hadir di acara sekolahku, tidak pernah bertanya tentang hariku. Tidak pernah peduli apakah aku bahagia atau tidak. Yang penting baginya hanya uang dan statusnya. Jadi ketika aku mendengar Pak Raden rela melepaskan posisi CEO-nya demi kamu, aku pikir kamu adalah gadis paling beruntung di dunia." Pengakuan jujur Putri membuat Sekar melihat situasinya dengan cara baru. Mungkin benar apa yang dikatakan Putri. Ia sangat beruntung memiliki Raden dalam hidupnya. Dan alih-alih merasa bersalah, seharusnya ia merasa bersyukur dan berusaha menjadi anak yang membuat Raden bangga. "Terima kasih Putri," ujar Sekar tulus. "Kamu benar. Saya sangat beruntung." Sepulang sekolah, Pak Joko seperti biasa menjemput Sekar, tapi alih-alih langsung pulang, ia membawa Sekar ke sebuah kafe kecil di kawasan Kemang. "Kenapa kita ke sini, Pak Joko?" tanya Sekar bingung. "Pak Raden menunggu di dalam," jawab Pak Joko. "Beliau bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan." Di dalam kafe, Sekar menemukan Raden duduk bersama Prawoto dan seorang pria yang tidak ia kenal. Wajah mereka serius, tapi ada kilatan harapan di mata Raden saat melihat Sekar. "Ada apa, Pak?" tanya Sekar setelah duduk. "Sekar, ini Pak Budi." Raden memperkenalkan pria asing tersebut. "Dia detektif swasta yang membantu kasus kita." Sekar mengangguk sopan pada Pak Budi. "Pak Budi menemukan sesuatu yang sangat penting," lanjut Raden. "Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh jalannya kasus kita." "Apa itu, Pak?" tanya Sekar, jantungnya berdebar kencang. Raden menatap Sekar dengan serius. "Hendra Setiawan, ayah biologismu, sepertinya bukan orang yang jujur seperti yang ia klaim. Ada bukti kuat bahwa dia terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk pemalsuan dokumen dan penipuan." "Tapi bukan itu saja," tambah Pak Budi. "Kami juga menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dokumen identitas yang dia gunakan untuk mengklaim dirinya sebagai ayah biologismu adalah palsu." Sekar menatap tidak percaya. Maksudnya, Prawoto mengambil alih. "Orang yang mengaku sebagai Hendra Setiawan, ayah biologismu, sebenarnya bukan Hendra Setiawan yang asli. Dia seorang penipu yang bekerja sama dengan Darmawan Sulistyo." Informasi itu seperti petir yang menyambar Sekar. "Jadi, dia bukan ayah saya. Kami masih menyelidiki siapa ayah biologismu yang sebenarnya," jawab Pak Budi. "Tapi satu hal yang pasti, orang yang selama ini mengklaim sebagai Hendra Setiawan adalah penipu." "Tapi kenapa?" tanya Sekar bingung. "Kenapa ada orang yang mau berpura-pura menjadi ayah saya?" Raden dan Prawoto bertukar pandang. Kami menduga." Raden menjawab hati-hati, "Ini semua bagian dari rencana Darmawan. Dia mungkin menggunakan pria ini untuk menekan saya, mungkin untuk balas dendam, mungkin untuk uang. Polisi sedang menyelidiki keduanya sekarang," tambah Pak Budi. "Dengan bukti-bukti yang kami temukan, mereka bisa dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen dan percobaan penipuan." Sekar menatap kosong, mencoba mencerna semua informasi ini. "Jadi, selama ini saya diincar oleh para penipu. Demi uang." "Kelihatannya begitu," Raden mengangguk sedih. "Saya minta maaf, Sekar. Kamu tidak seharusnya mengalami semua ini. Bukan salah Bapak," Sekar menggeleng.
Saya justru bersyukur Bapak menemukan kebenarannya sebelum terlambat. Ini kabar baik untuk kasus adopsi kita, Prawoto menjelaskan. Tanpa klaim dari ayah biologis palsu ini, proses adopsi bisa dilanjutkan dengan lebih lancar. Pengadilan biasanya lebih berpihak pada kesejahteraan anak daripada ikatan darah, terutama dalam kasus seperti ini, di mana kerabat biologis tidak jelas. Apa ini artinya? Saya bisa tetap tinggal dengan Bapak? Tanya Sekar penuh harap. Raden tersenyum untuk pertama kalinya sejak masalah ini dimulai, senyum yang benar-benar mencapai matanya. Saya Sekar, kemungkinan besar kamu akan tetap tinggal dengan saya selamanya. Kata selamanya itu membuat mata Sekar berkaca-kaca. Ia bangkit dari kursinya dan memeluk Raden erat, tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih, Pak, bisiknya. Terima kasih tidak pernah menyerah pada saya. Raden membalas pelukan itu dengan hangat. Sepin Siuti Oma, berin mefolamak, tidak akan pernah Sekar. Tidak akan pernah. Pengungkapan kebenaran tentang penipu yang mengaku sebagai ayah biologis Sekar menjadi titik balik dalam kasus adopsi mereka. Tapi lebih dari itu, pengungkapan ini juga menjadi momen penegasan bagi Raden dan Sekar bahwa ikatan mereka lebih kuat dari sekadar dokumen legal, lebih dalam dari sekadar hubungan darah. Ikatan mereka dibangun atas dasar pilihan, perjuangan, dan cinta yang tulus. 6 bulan telah berlalu sejak terungkapnya kebenaran tentang Darmawan Sulistyo dan pria yang mengaku sebagai Hendra Setiawan. Keduanya kini menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan mereka, sementara kehidupan Raden dan Sekar perlahan-lahan kembali normal, meski dengan definisi normal yang sama sekali baru. Pagi itu, rumah besar di Menteng dipenuhi kesibukan yang tidak biasa. Para pekerja hilir mudik membawa bunga, menyusun kursi-kursi dan menghias ruang utama dengan dekorasi sederhana namun elegan. Bi Inah mengawasi segala sesuatunya dengan teliti, sesekali memberikan instruksi untuk memastikan semua sesuai dengan rencana. Di kamarnya, Sekar berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya dalam balutan kebaya putih dengan sentuhan emas. Rambutnya yang hitam panjang disanggul rapi dan dihiasi tusuk konde perak. Ia terlihat jauh lebih dewasa dari usianya yang baru menginjak 9 tahun. Kamu cantik sekali, Nduk. Puji Bi Inah yang masuk untuk memeriksa persiapan Sekar. Seperti putri sungguhan. Sekar tersenyum malu. Terima kasih, Bi, saya gugup sekali. Wajar Bi Inah menepuk bahu Sekar lembut. Ini hari penting untuk kamu dan Pak Raden. Ya, hari ini memang hari yang sangat penting. Setelah perjuangan panjang, pengadilan akhirnya menyetujui adopsi Sekar oleh Raden. Hari ini adalah upacara pengesahan adopsi, sekaligus perayaan kecil bersama keluarga dan teman dekat. Di kamar lain, Raden juga bersiap-siap dengan bantuan Pak Joko. Ia mengenakan setelan tradisional Jawa, beskap hitam dengan detail emas dan blangkon yang membuatnya terlihat berwibawa. Bagaimana perasaan Bapak? Tanya Pak Joko sambil membantu Raden memasang pin emas di kerah bajunya. Sulit dijelaskan, jawab Raden jujur. Senang, lega, takut, semuanya bercampur. Takut? Pak Joko mengangkat alisnya heran. Takut tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Sekar. Aku, Raden. Saya tidak pernah berpikir akan menjadi orang tua. Joko, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya dengan baik. Pak Joko, yang telah bekerja untuk Raden selama lebih dari 1 dekade, tersenyum bijak. Maaf jika saya lancang, Pak, tapi dari yang saya lihat, Bapak sudah menjadi ayah yang baik untuk Nona Sekar selama ini. Bapak rela mengorbankan segalanya untuknya, apalagi definisi ayah yang baik kalau bukan itu. Kata-kata sederhana, namun dalam itu membuat Raden tertegun. Mungkin Pak Joko benar, menjadi orang tua bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang pengorbanan dan cinta yang tulus. Tamu-tamu mulai berdatangan saat matahari naik lebih tinggi. Surya dan keluarganya adalah yang pertama tiba, membawa hadiah dan pelukan hangat. Bambang dan beberapa anggota direksi Wiranata Kusuma Group juga hadir, menunjukkan bahwa meski Raden telah melepas posisi CEO, ikatan mereka tetap kuat. Butari, wali kelas Sekar, datang bersama Putri, gadis yang kini menjadi sahabat dekat Sekar. Beberapa teman sekolah lain juga diundang, termasuk Nadia yang, meski masih sedikit canggung, tampak tulus ketika memberi selamat pada Sekar. Yang mengejutkan Raden adalah kehadiran petugas dinas sosial yang dulu menangani kasus Sekar.
bukan untuk mengawasi atau memberikan penilaian kali ini, melainkan sebagai tamu yang turut bahagia melihat akhir cerita yang indah. Saya selalu percaya ini adalah tempat terbaik untuk Sekar, ujar petugas wanita itu pada Raden. Terima kasih telah memperjuangkannya dengan cara yang benar, meski jalan yang benar seringkali lebih sulit. Ketika semua tamu telah berkumpul, hakim pengadilan yang mengesahkan adopsi tiba. Upacara pun dimulai dengan khidmat, namun hangat. Hari ini, sang hakim memulai, kita berkumpul untuk merayakan terbentuknya sebuah keluarga baru, bukan keluarga yang terikat oleh darah, melainkan oleh pilihan, perjuangan, dan cinta yang tulus. Raden dan Sekar berdiri berdampingan di depan semua tamu. Tangan kecil Sekar menggenggam erat tangan Raden, mencari kekuatan dan memberikan dukungan pada saat yang sama. Raden Adipati Wiranatakusuma, hakim melanjutkan, apakah Anda bersedia menerima Ayu Sekarningsih sebagai putri Anda, melindunginya, mendidiknya, dan mencintainya, sebagaimana anak kandung Anda sendiri? Mesti saya bersedia, jawab Raden mantap, suaranya jernih dan penuh keyakinan. Dan Ayu Sekarningsih, hakim beralih pada Sekar. Apakah kamu bersedia menerima Raden Adipati Wiranatakusuma sebagai ayahmu, menghormatinya dan mencintainya sebagaimana ayah kandungmu sendiri? Saya bersedia, jawab Sekar, suaranya kecil namun tegas, matanya berkaca-kaca menahan haru. Hakim tersenyum hangat. Dengan ini, saya mengesahkan ikatan ayah dan anak antara Raden Adipati Wiranatakusuma dan Ayu Sekarningsih Wiranatakusuma. Semoga ikatan ini membawa kebahagiaan dan berkah bagi kalian berdua. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan saat Raden dan Sekar, kini secara resmi ayah dan anak, berpelukan erat. Tidak ada lagi kata bapa dan saya di antara mereka, hanya ayah dan aku yang mengalir dengan natural, seolah memang selalu begitu seharusnya. Selamat, putriku, bisik Raden atau kini lebih tepat disebut ayah saat metemblik Sekar. Patut diterima perkasa, ayah balas Sekar, air matanya akhirnya menetes. Terima kasih sudah memilihku. Setelah upacara resmi, pesta kecil pun dimulai. Hidangan lezat disajikan. Musik tradisional Jawa mengalun lembut dan tawa bahagia memenuhi rumah yang dulu begitu sunyi dan dingin. Di tengah pesta, Surya menarik Raden ke sudut ruangan yang lebih tenang. Aku bangga padamu, Kak, ujarnya tulus. Apa yang kamu lakukan untuk Sekar itu luar biasa. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, jawab Raden sederhana. Tidak semua orang akan melakukan hal yang sama, Surya menggeleng. Kamu rela melepaskan karirmu, menghadapi sistem yang rumit, melawan penipu dan penjahat, semua demi seorang anak yang bukan darah dagingmu. Itu lebih dari sekadar melakukan apa yang seharusnya, Kak. Raden tersenyum tipis. Mungkin dulu saya melakukannya untuk Sekar. Tapi sekarang saya sadar bahwa Sekar juga melakukan banyak hal untuk saya. Dia memberikan saya tujuan hidup baru, keluarga baru, dan arti baru tentang kesuksesan. Dan bagaimana dengan yayasanmu? Kudengar sudah mulai beroperasi? Kalau mata Raden berbinar, ya, Yayasan Harapan Baru sudah menampung 20 anak jalanan. Mereka mendapat tempat tinggal layak, pendidikan dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Sekar sangat aktif di sana. Dia menjadi kakak dan inspirasi bagi anak-anak itu. Dari taipan bisnis menjadi filantropis, Surya tertawa kecil. Siapa yang menyangka? Kehidupan penuh kejutan. Raden mengangkat bahu. Matanya mencari sosok Sekar yang sedang berbincang gembira dengan teman-temannya. Di sisi lain ruangan, Sekar memang sedang dikelilingi teman-teman sekolahnya yang penasaran dengan cerita adopsinya. Jadi sekarang namamu Sekar Wiranatakusuma? Tanya Nadia. Ya, jawab Sekar bangga. Ayu Sekarningsih Wiranatakusuma. Dan Pak Raden benar-benar melepaskan posisi CEO-nya demi kamu? Tanya anak lain dengan takjub. Ayahku, Sekar menekankan kata itu dengan bahagia, menyadari ada hal yang lebih penting dari sekadar jabatan dan kekayaan. Dia ingin membantu lebih banyak anak yang bernasib seperti aku dulu. Seperti di yayasan barunya itu. Sekar mengangguk antusias. Oke, kalian harus berkunjung ke sana kapan-kapan. Anak-anak di sana luar biasa. Mereka punya bakat dan potensi yang hanya perlu kesempatan untuk berkembang. Kamu beruntung sekali, Sekar, komentar Putri tulus. Aku tahu, Sekar tersenyum. Tapi kurasa ayah juga beruntung mendapatkanku. Pesta berlanjut hingga sore. Ketika tamu terakhir pulang, Raden dan Sekar duduk berdua di teras belakang.
menikmati matahari yang mulai terbenam di horizon Jakarta yang dipenuhi gedung pencakar langit. "Bagaimana perasaanmu sekarang, Sekar?" tanya Raden lembut. "Bahagia," jawab Sekar sederhana. "Sangat bahagia. Aku punya ayah, rumah, keluarga, semua yang pernah aku impikan." "Dan bagaimana dengan mimpimu yang lain? Keliling Indonesia? Menjadi penulis?" Pai Sekar tertawa kecil. "Masih ada waktu untuk itu, ayah. Kita punya seluruh masa depan di depan kita." "Ya," Raden mengangguk, merangkul bahu putrinya. "Seluruh masa depan." Mereka terdiam menikmati keheningan yang nyaman dan pemandangan langit senja yang mulai dipenuhi warna jingga dan merah muda. "Ayah," panggil Sekar setelah beberapa saat. "Ya, terima kasih sudah menemukanku di malam hujan itu." Raden menggeleng lembut. "Bukan saya yang menemukanmu, Sekar. Kamu yang menemukan saya. Kamu yang menyelamatkan saya dari kehidupan tanpa makna, dari rumah tanpa kehangatan, dari kesuksesan tanpa kebahagiaan." Sekar menyandarkan kepalanya di bahu Raden, hatinya penuh dengan rasa syukur dan cinta. "Kita menyelamatkan satu sama lain kalau begitu." Ya, Raden mengangguk, mengecup lembut kening putrinya. "Kita menyelamatkan satu sama lain." Di langit Jakarta, bintang pertama mulai muncul, berkedip samar di balik polusi cahaya kota. Bagi kebanyakan orang, itu hanyalah satu dari jutaan bintang di langit. Tapi bagi Raden dan Sekar, bintang itu adalah simbol harapan, harapan bahwa di dunia yang seringkali kejam dan dingin ini, masih ada tempat untuk keajaiban, untuk kesempatan kedua, dan untuk cinta yang melampaui ikatan darah. Dalam pelukan ayahnya, Sekar memejamkan mata.